Cerita ibuku dilarikan ke rumah sakit. Suamiku melontarkan kalimat kejam. Dia kan bukan ibuku. Kenapa aku yang harus pusing? Aku tak membantah. Hanya diam-diam memotong dana 25 juta yang selama ini menghidupi seluruh keluarga suamiku. Surabaya di awal musim kemarau, matahari menuangkan cahayanya ke jalanan aspal, menciptakan kilau yang menyilaukan mata. Angin yang berembus dari arah Selat Madura tak cukup untuk meredakan hawa panas dan gerah sore itu. Meski begitu, jika dipandang dari balkon apartemenku, kota ini tetap terlihat indah dan tenang. Seindah cara orang memandang sebuah keluarga yang tampak serba berkecukupan, mengira segala sesuatu di dalamnya hangat dan sempurna. Namaku Anjani Putri, 33 tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional untuk sebuah jaringan klinik kecantikan dan perawatan kulit di Surabaya. Orang yang bertemu denganku biasanya menilai aku sebagai tipe perempuan yang bicaranya santun, berpakaian rapi, dan dimanapun aku berada, aku selalu memberikan kesan yang meyakinkan. Sejujurnya, aku tidak terlahir dari keluarga kaya raya. Aku bisa sampai di titik ini sebagian besar berkat kedua orang tuaku yang menghemat setiap rupiah, menahan keinginan mereka sendiri demi membukakan jalan yang lebih cerah untuk putri mereka. Bapakku, Pak Sutrisno, adalah seorang pria yang hidupnya tak pernah jauh dari sepetak kebun dan beberapa bedeng sayuran di belakang rumah. Beliau pendiam dan menunjukkan kasih sayangnya dalam diam. Mungkin sepanjang tahun beliau tidak pernah membelikan dirinya sendiri kemeja baru, tetapi beliau rela menjual sebagian tanah kebunnya agar aku punya cukup uang untuk kuliah. Ibuku, Ibu Hartati, adalah seorang pedagang kecil di pasar Kecamatan Jombang. Beliau adalah tipe perempuan Indonesia sejati. Cukup dengan melihat telapak tangannya yang kurus dan kapalan karena terik matahari dan angin, orang akan paham bahwa seluruh hidupnya didedikasikan untuk suami dan anaknya. Ibuku sering berkata, hidup ibu mau sengsara seperti apapun tidak apa-apa, asal hidup putri ibu tidak sesulit ibu, itu sudah cukup membuat ibu bahagia. Mungkin karena tumbuh dalam pengorbanan seperti itu, aku tidak pernah bermimpi menikah dengan pria kaya untuk mengubah nasib. Yang kubutuhkan hanyalah seorang pria yang baik hati, tahu cara menyayangi istri, hormat pada yang lebih tua, agar kedua orang tuaku di kampung bisa tidur nyenyak. Orang bilang, nasib seorang perempuan ditentukan oleh suaminya. Dulu aku tidak sepenuhnya percaya. Tapi aku yakin jika memilih pria yang tepat, hidupku setidaknya tidak akan penuh gejolak. Lalu aku bertemu Bima Aditya. Waktu itu, usianya 2 tahun lebih tua dariku dan menjabat sebagai wakil manajer penjualan di sebuah perusahaan alat kesehatan swasta. Bima bukan tipe pria yang mencolok di tengah keramaian, tapi dia punya pesona orang yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus tersenyum. Saat pertama kali ikut aku pulang kampung, dia menyingsingkan lengan bajunya, membantu di dapur, lalu duduk mengobrol dengan bapakku, dari soal panen padi sampai harga pupuk, tanpa sedikit pun menunjukkan sikap canggung. Setelah makan malam hari itu, ibuku menarikku ke dapur belakang dan berbisik, anak ini kelihatannya baik, Nuk. Dari sorot matanya, ibu lihat dia anak yang tahu sopan santun. Bagi bapakku, rasa sukanya pada Bima datang lebih lambat, tetapi lebih dalam. Pada hari pertemuan kedua keluarga untuk membahas pernikahan, bapakku hanya duduk diam mendengarkan semua orang berbicara. Sampai tiba saatnya Bima dengan sopan mengangkat cangkir tehnya, menatap lurus ke arah kedua orang tuaku dan berkata, saya tahu membesarkan seorang anak perempuan hingga dewasa itu tidak mudah. Jika bapak dan ibu percaya pada saya berjanji tidak akan membiarkan Anjani sengsara. Aku merasakan mataku memanas. Pria yang berani mengucapkan kalimat itu di hadapan kedua keluarga, bagaimana mungkin sebagai seorang anak perempuan aku tidak percaya? Pernikahan kami tidak terlalu mewah, tetapi cukup hangat. Hantaran seserahan disiapkan dengan baik, adat istiadat tidak ada yang terlewat. Aku masih ingat, di pagi hari saat prosesi siraman, ibu membetulkan kerudung pengantinku sambil memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Beliau tersenyum, tetapi suaranya serak menahan tangis. Sekarang kamu sudah punya suami, kalau ada apa-apa, bicarakan baik-baik ya, Nduk. Menjaga keharmonisan rumah tangga itu butuh kesabaran. Aku memeluk ibu,
dan saat itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku punya pekerjaan yang mapan, suami yang pandai bicara dan bersikap, serta sebuah rumah untuk pulang. Hidup seorang perempuan sampai di titik itu, rasanya sudah sempurna. Setelah menikah, Bima tetap mempertahankan sikap manisnya, seperti saat pacaran. Dia ingat membelikan martabak manis kesukaanku saat aku pulang kerja telat, sesekali merangkul bahuku dan berkata, "Jangan semua pekerjaan kamu pikul sendiri, ada aku di sini." Di akhir pekan, dia bahkan berinisiatif menelepon orang tuaku di kampung, mendesakku untuk segera mengatur waktu membawa mereka jalan-jalan ke Surabaya. Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat hati luluh. Aku pernah berpikir, pilihanku tidak salah. Aku pernah percaya, pernikahan ini, sekalipun ada gesekan, hanyalah gesekan kehidupan sehari-hari, bukan retakan yang bisa meruntuhkan seluruh atap rumah. Baru lama setelah itu aku sadar, ada orang yang tidak berubah dalam semalam. Mereka hanya perlahan-lahan menunjukkan sifat aslinya ketika sudah merasa nyaman di posisinya. Ketika mereka melihat kebaikanmu dibalas dengan diam, dan pengorbananmu mulai dianggap sebagai hal yang wajar. Saat aku menyadari itu, segalanya sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Apartemen tempat kami tinggal berada di sebuah kompleks kelas menengah, tidak terlalu mewah tapi bersih, lega, dan fasilitasnya lengkap. Dari balkon, terlihat deretan pohon tabebuya di sepanjang jalan kecil. Setiap musim berbunga, seluruh pemandangan menjadi lembut dengan warna merah muda. Saat pertama kali pindah ke sana, aku berdiri lama di tengah ruang tamu yang masih berbau cat baru. Hatiku merasa seolah setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya aku bisa menyentuh kehidupan yang layak. Apartemen itu, sejujurnya, adalah aset atas nama pribadiku, dibeli 7 bulan sebelum aku menikah dengan Bima. Orang tuaku mentransfer sejumlah besar uang, lengkap dengan akta hibah yang dibuat di hadapan notaris. Sisanya adalah uang tabunganku setelah hampir 10 tahun bekerja. Ada masanya aku bekerja di klinik dari pagi sampai malam. Ada periode di mana aku merangkap manajer operasional sekaligus melatih staf baru, lelahnya sampai di rumah hanya ingin duduk diam menatap langit-langit. Uang itu tidak jatuh dari langit. Setiap batu bata, setiap perabot dasar di apartemen ini adalah hasil keringat orang tuaku dan diriku sendiri. Bima tahu itu. Saat kami masih pacaran, aku sudah bicara terus terang padanya. Aku tidak menyembunyikan soal apartemen ini, aku membelinya sebelum kita menikah, surat-suratnya atas namaku. Aku bilang di awal biar nanti tidak ada rasa tidak enak. Hari itu Bima malah tersenyum lembut dan menepis tanganku, "Aku menikahi kamu, bukan apartemenmu. Masa kamu pikir aku serendah itu?" Sebuah kalimat yang terdengar sangat menjaga harga diri dan menyenangkan hati, justru karena kalimat itu terlalu indah. Aku merasa perlu lebih bijaksana, lebih menjaga perasaannya agar pria di sampingku tidak merasa rendah diri karena kalah dari istri dalam urusan rumah. Setelah menikah, Bima menambahkan sedikit uang untuk membeli perabotan seperti set meja makan, lemari sepatu, dan televisi baru. Aku mengakuinya dengan adil. Tetapi kalau mau jujur, kontribusinya hanyalah sebagian kecil dari nilai apartemen ini. Namun, aku tidak pernah mengungkitnya. Sebaliknya, di hadapan orang luar, aku sering membiarkan mereka berasumsi bahwa kami membangun semuanya bersama-sama. Saat itu, aku pikir, itulah cinta. Ibu mertuaku, Ibu Ratnasari, sejak putranya menikah dan tinggal di kota, kemana-mana selalu tampak bangga. Beliau tidak pernah terang-terangan mengatakan rumah ini milik menantunya, tetapi juga tidak pernah mengoreksi ketika kerabat atau teman-temannya berdecak kagum, "Wah, Bima dan Anjani hebat sekali ya, masih muda sudah bisa beli apartemen sebagus ini." Pernah suatu kali saat makan bersama, beliau mengetuk-netuk sumpit sambil tertawa. Memang kalau rezeki tidak kemana, punya anak laki-laki yang pintar cari uang. Dapat istri juga yang membawa hoki, jadi rumah tangganya mapan. Mendengar itu, aku hanya terdiam sejenak. Bima di sampingku menyantap supnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak menimpali, tapi juga tidak mengatakan sepatah kata pun untuk meluruskan. Keheningan itu, waktu itu, masih aku maklumi sebagai rasa canggungnya.
Kupikir, sudahlah, pria kan punya harga diri, kalau dijelaskan terlalu gamblang malah jadi tidak enak. Jadi, aku menelannya lagi. Orang bilang, satu kali mengalah akan membawa 9 kebaikan. Tapi ada kalanya mengalah tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Itu hanya membuat orang lain terbiasa melangkah lebih jauh ke tanah yang bukan milik mereka. Awalnya, ketidakjelasan ini belum tampak menakutkan. Hanya berupa detail-detail kecil seperti tusukan jarum. Misalnya, setiap kali ada kerabat dari kampung datang berkunjung, Ibu Ratna akan mengajak mereka berkeliling apartemen, memuji ruang tamu yang terang, lalu menunjuk ke dapur sambil berkata, "Perabotan di rumah anak-anak ini juga sudah lengkap sekali." Dua kata, anak-anak, sekilas terdengar wajar, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, itu secara diam-diam telah menghapus batas antara milik pribadi dan milik bersama. Di lain waktu, seorang teman ibu mertuaku datang berkunjung. Belum lama duduk, ia sudah berdecak kagum, putra ibu beruntung sekali, ya, dapat istri yang pintar dan pandai mengurus rumah. Punya rumah seperti ini, masa tua sudah terjamin. Ibu Ratna tertawa hingga bahunya berguncang. Iya, dia memang tahu cara mengurus dirinya sendiri, jadi saya juga tidak terlalu khawatir. Kalimat itu terdengar lembut dan pas di telinga. Hanya aku, yang tahu persis setiap rupiah berasal dari mana, yang merasakan ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Malam itu, saat aku sedang merapikan beberapa berkas tagihan di meja kerja, Bima lewat dan membuka kulkas untuk mengambil air. Aku menatap suamiku sejenak, lalu bertanya pelan. "Tadi ibu bicara soal apartemen kita, kamu dengarkan?" Bima menoleh, sedikit bingung. "Dengar, memangnya kenapa?" Aku tersenyum, mencoba menjaga suaraku senormal mungkin. "Tidak apa-apa. Hanya saja aku pikir lebih baik kita jelaskan apa adanya, biar tidak ada salah paham." Bima terdiam sekitar 2 detik, lalu meletakkan botol airnya di meja. Suaranya setengah membujuk, setengah menyepelekan. "Ayolah, kan keluarga sendiri. Ibu bicara begitu juga tidak ada maksud apa-apa. Masalah sepele begitu jangan dimasukkan ke hati, nanti kamu capek sendiri." Dia bahkan menghampiriku, merangkul bahuku, dan tersenyum seolah aku yang terlalu sensitif. "Istriku kan hebat. Siapapun yang memuji itu benar." Terdengar manis, tapi aneh. Sejak hari itu, aku mulai memahami satu hal. Bagi Bima, selama dia tidak berada dalam posisi yang canggung, semua ketidakjelasan bisa diabaikan. Sementara perasaanku, atau pengakuan atas hasil jerih payahku, dianggapnya sebagai masalah sepele. Aku tidak berdebat lebih lanjut. Aku memang tidak suka mengubah meja makan atau kamar tidur menjadi arena perdebatan. Lagi pula, saat itu aku masih percaya bahwa dalam pernikahan, yang terpenting adalah ikatan batin, bukan selembar kertas kepemilikan. Aku tidak menyangka, kelapangan hati dan sikap menjaga perasaanku, itulah yang menjadi batu pertama yang membangun sebuah kebiasaan yang sangat berbahaya. Kebiasaan membiarkan orang lain menikmati hasil jerih payahmu dan menganggapnya sebagai hak mereka. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka kembali file catatan pengeluaran bulanan seperti biasa. Aku tidak melakukannya karena perhitungan dengan suami, apalagi karena aku tipe istri yang pelit, sederhana saja. Karena lama bekerja sebagai manajer, aku terbiasa bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada data yang jelas. Listrik dan air berapa, iuran pengelolaan apartemen berapa, perabotan baru apa saja, siapa yang membayar, semuanya kucatat dengan rapi dan teratur. Saat itu aku tidak tahu, kebiasaan yang terkesan kaku inilah yang kelak akan membantuku melihat dengan paling jelas bagaimana aku telah hidup di dalam pernikahanku sendiri. Setelah menikah, aku tidak sepenuhnya menjadi menantu yang tinggal serumah dengan mertua. Namun, kehidupan kami tidak pernah benar-benar terpisah dari keluarga Bima. Orang tua Bima tinggal di sebuah rumah tua di daerah Kenjeran, sekitar 20 menit berkendara dari tempatku. Awalnya, aku pikir pengaturan seperti ini sangat ideal. Cukup dekat untuk saling mengunjungi, tetapi juga cukup jauh untuk memberikan ruang privasi bagi kami sebagai pasangan muda. Sejujurnya, pada awalnya,
Aku bolak-balik ke sana dengan sukarela. Bapak mertuaku, Pak Wibowo, sudah beberapa tahun menderita penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Beliau orang yang baik dan pendiam, tubuhnya kurus dan sering sesak napas setiap kali cuaca berubah. Melihatnya terengah-engah membuatku tidak tega. Aku yang terbiasa proaktif karena bekerja di bidang jasa, langsung melakukan apa yang perlu dilakukan. Setiap kali beliau punya jadwal kontrol, akulah yang menelepon untuk membuat janji. Setiap kali dokter mengganti obat, aku akan bertanya dengan detail lalu mengirimkan pesan berisi dosisnya kepada seluruh keluarga. Pernah suatu kali beliau sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Aku bahkan menyempatkan diri di sela-tengah jam istirahat untuk membayar biaya rumah sakit dan mengatur perawat paruh waktu agar Ibu Ratna tidak terlalu lelah. Bapak mertuaku sering menatapku dengan rasa tidak enak. Kamu sibuk begitu masih saja mengurus Bapak? Bapak jadi tidak enak. Aku hanya tersenyum, tidak apa-apa, kan keluarga sendiri. Yang penting Bapak cepat sembuh. Kalimat itu, waktu itu, kuucapkan dengan tulus. Aku berpikir, dalam keluarga, siapa yang lemah harus kita bantu. Nanti, saat kita lelah, akan ada yang membantu kita kembali. Tapi hidup tidak selalu berjalan seadil yang kita bayangkan. Ibu mertuaku sangat pandai membuat orang merasa dipercaya dan dihargai. Beliau tidak memulai dengan permintaan besar. Awalnya hanya, Anjani, nanti sore kalau sempat, tolong belikan ibu vitamin, ya. Lain kali, tolong pesankan jadwal ke salon langgananmu, Nduk. Ibu sudah tua, tidak mengerti cara pakai aplikasi. Perlahan-lahan, urusan kecil berubah menjadi urusan besar. Pernah beliau melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, lalu menghela napas di hadapanku sambil melihat tagihan. Sudah tua begini. Penyakit banyak, biayanya juga mahal sekali ya, Nduk. Aku paham maksudnya. Dan diam-diam langsung membayarnya tanpa beliau perlu memintanya secara langsung. Bima, dalam situasi seperti ini, selalu menunjukkan sikap yang membuatku luluh. Dia tidak pernah ikut campur atau memaksa. Dia hanya sering mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar sangat menghargai. Kamu perhatian sekali sama orang tuaku, aku sangat berterima kasih. Atau, di keluarga ini, cuma kamu yang paling cekatan. Perempuan kadang aneh. Tidak butuh ucapan terima kasih yang muluk-muluk. Cukup satu kalimat pengakuan yang tepat waktu, dan kami akan rela memikul beban lebih banyak lagi. Dulu, aku pun begitu. Kupikir, suami yang tahu berterima kasih seperti itu sudah sangat berharga. Lalu ada Rina, adik Bima. Rina 10 tahun lebih muda dari Bima, kuliah desain grafis tapi berhenti di tengah jalan. Dia gonta-ganti pekerjaan seperti ganti baju. Sebulan bilang lingkungannya tidak cocok, bulan berikutnya mengeluh bosnya sulit, bulan lain lagi gajinya tidak cukup hidup. Tapi anehnya, meski pekerjaannya tidak menentu, kebutuhan belanjanya sangat terencana. Mulai dari ponsel baru, sepatu baru, kursus online, tablet, kosmetik, sampai lampu untuk fotografi semuanya punya alasan yang terdengar sangat masuk akal. Pertama kali Rina memintaku bantuan adalah untuk biaya kursus desain jangka pendek. Dia duduk di sebelahku dengan nada manja. Mbak Anjani, kalau aku selesai kursus ini, aku bisa langsung dapat kerja. Loh, anggap saja Mbak investasi untuk masa depanku. Nanti kalau aku sudah punya uang, pasti aku ganti. Aku menatap wajahnya yang masih lugu. Teringat masa mudaku yang juga penuh perjuangan, aku tidak tega menolak. Aku langsung mentransfer uangnya malam itu juga. Bima yang tahu hal itu hanya tersenyum, kamu memang kakak ipar paling baik sedunia. Mendengar pujian itu, aku hanya tersenyum. Belum sampai tahap bahagia, tapi hatiku terasa hangat. Aku pernah berpikir, hidup bersama keluarga suami, dan disayangi serta diandalkan adalah sebuah berkah. Tapi kemudian, permintaan-permintaan berikutnya datang lebih cepat. Rina meminta uang untuk membeli laptop baru karena yang lama sering macet dan menghambat belajarnya. Beberapa bulan kemudian, ganti ponsel karena katanya klien sekarang menilai dari kualitas foto. Kalau pakai ponsel jelek, siapa yang mau percaya? Suatu hari,
Aku baru selesai rapat dan melihat ada 3 panggilan tak terjawab dari ibu mertuaku. Saat ku telepon balik, suaranya terdengar cemas. Tolong ibu sebentar, Nduk, Rina pulang kerja malam-malam, motornya sering mogok di jalan. Ibu takut anak itu kenapa-kenapa. Ujung-ujungnya, yang membayar biaya perbaikan motor itu tetap aku. Semua kejadian ini, jika dilihat satu persatu, sebenarnya tidak cukup besar untuk menjadi sebuah badai. Masalahnya adalah, semua itu terjadi secara rutin dan diam-diam. Seperti air yang menetes terus-menerus hingga melubangi batu. Hari ini satu pengeluaran, besok pengeluaran lain. Hari ini satu permintaan tolong, besok satu harapan. Lama-kelamaan, aku menjadi orang yang secara otomatis menangani semua urusan yang berkaitan dengan uang, surat-surat, rumah sakit, dan belanja untuk keluarga suami. Setiap malam, sebelum mandi atau beristirahat, aku akan membuka tabletku dan mencatat pengeluaran hari itu. Uang obat untuk bapak mertua, uang kursus untuk Rina, biaya perbaikan motor, pembelian air purifier untuk rumah mereka karena Pak Wibowo batuknya semakin parah. Semuanya kucatat dengan rapi sesuai kebiasaan kerjaku. Bima pernah melihatku dan tertawa. Kamu hidup seperti akuntan kepala saja. Aku hanya menjawab santai. Kalau tidak dicatat, besok-besok lupa. Dia mendengar itu dan tidak bertanya lagi. Baru belakangan ini aku sadar, betapa beruntungnya aku karena tidak lupa. Saat itu, pikiranku masih sederhana. Aku hanya berpikir, perempuan yang sudah menikah dinilai dari seberapa besar hati yang ia berikan untuk keluarga suaminya. Selama aku hidup dengan benar, cepat atau lambat pasti akan dibalas dengan ketulusan. Aku tidak tahu. Di dunia ini ada orang yang melihat kebaikanmu bukan untuk disayangi, tapi untuk dijadikan sandaran. Jika ada yang bertanya padaku, masa-masa mana dalam pernikahan yang paling melelahkan, mungkin aku tidak akan menunjuk pada hari-hari pertengkaran atau saat air mata tumpah. Yang paling melelahkan sebenarnya adalah masa ketika aku terus hidup dalam sebuah putaran yang timpang, sambil terus meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kelelahan itu tidak datang seperti ombak besar yang menghantam. Ia merembes perlahan ke dalam dirimu, seperti dinding yang lembab. Saat bercaknya sudah menyebar luas, barulah kau sadar bagian dalamnya sudah lapuk sejak lama. Setelah tahun pertama menjadi menantu, hampir semua pengeluaran besar dan kecil yang berhubungan dengan keluarga suami perlahan-lahan datang kepadaku. Bapak mertua kontrol rutin, aku yang membayar. Ada kalanya dokter menyarankan penggunaan obat inhalasi yang lebih bagus agar beliau tidak sering sesak napas di malam hari. Tanpa perlu diingatkan, aku langsung memesan alat nebulizer yang baru. Pak Wibowo merasa tidak enak dan menolak, "Sudah, Bapak pakai yang lama saja." Tapi Ibu Ratna di sebelahnya langsung menyela dengan cepat, "Sudah, biarkan Anjani yang belikan. Kesehatan itu nomor 1. Punya menantu yang perhatian begini, memang rezeki keluarga kita." Terdengar hangat, tapi juga aneh. Setiap kali kalimat rezeki keluarga kita itu masuk ke telingaku, selalu akulah yang membuka dompet. Lalu soal perawatan kecantikan ibu mertuaku. Ibu Ratna bukan tipe perempuan yang cuek penampilan, sebaliknya, beliau sangat memperhatikan penampilan luar. Setiap kali akan bertemu teman, menghadiri resepsi pernikahan, atau arisan, beliau harus tampil sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Awalnya, aku berinisiatif menghadiahkan beberapa sesi perawatan di klinikku sebagai tanda perhatian. Beliau senang sekali. Kemana-mana selalu pamer, menantuku kan ahli di bidang ini, jadi ibunya dirawat dengan baik. Aku mendengarnya dan ikut senang. Tapi hadiah yang tadinya sesekali, lama-lama menjadi kebiasaan. Setelah paket perawatannya habis, beliau akan mengingatkan dengan lembut, "Nduk, coba lihat, sudah jadwalnya ibu perawatan lagi belum?" Saat produk kosmetiknya habis, beliau akan memberikan botol kosongnya padaku sambil tersenyum, "Ibu sudah cocok pakai yang ini. Kalau ganti yang lain kulitnya tidak mau." Ada satu setelan kebaya yang beliau suka saat dipakai ke pernikahan temannya. Beberapa hari kemudian, beliau mulai menyindir ingin menjahit satu lagi dengan warna yang lebih kalem agar sesuai dengan usianya. Aku paham. Dan sekali lagi, aku yang membayar.
Bima tidak pernah melarang atau menentang hal itu. Sebaliknya, dia selalu menunjukkan sikap sangat berterima kasih. Setiap kali aku mengantar ibunya ke salon atau mengatur jadwal perawatan, dia akan menepuk bahuku. Kamu memang perhatian, sayang. Ibuku itu orangnya pemilih, tapi bisa suka sama kamu itu langka, loh. Mendengar satu kalimat itu, sering kali rasa lelah dan kantukku hilang begitu saja. Perempuan memang begitu, kadang hanya butuh satu kata manis untuk rela memikul beban lebih jauh. Rina sangat berbeda dengan ibunya. Jika Ibu Ratna menggunakan kata-kata yang halus, Rina lebih suka merengek secara terang-terangan, seolah memanjakannya adalah kewajibanku. Dia ganti ponsel baru dengan alasan kamera yang lama jelek, sulit untuk mencari pekerjaan di bidang media sosial. Dia mendaftar kursus desain lalu berhenti di tengah jalan. Beberapa bulan kemudian, merengek minta uang untuk kursus video editing karena katanya, zaman sekarang harus bisa membuat konten baru bisa bertahan hidup. Tidak berhenti di situ. Pernah suatu kali dia membawa laptopnya ke rumahku, mengeluh macam-macam. Lalu mengakhirinya dengan kalimat yang sangat manis, Mbak Anjani, kalau sayang sama Rina, sayangilah sampai tuntas. Ya, aku menatapnya, antara geli dan lelah. Kalimat yang terdengar lucu itu, jika diulang-ulang, menjadi semacam cara halus untuk menguras dompet. Aku tetap memberinya uang, bukan karena aku tidak melihat polanya, tapi karena saat itu aku masih berpikir Rina masih muda dan labil. Apa yang bisa dibantu, ya dibantu. Siapa sih yang tidak pernah goyah dalam hidup? Hanya saja, satu orang membantu dengan tulus, sementara yang lain, setelah lama menerima, mulai menganggapnya sebagai hak yang pantas mereka dapatkan. Selain pengeluaran-pengeluaran yang jelas itu, ada banyak sekali biaya tak terduga yang jika bukan aku yang menanganinya, tidak akan ada yang ingat. Tagihan listrik, air, internet, iuran pengelolaan apartemen, belanja bahan makanan mingguan, hadiah untuk acara keluarga, bingkisan untuk keluarga besar Bima setiap lebaran, akulah yang membayar hampir semuanya. Sesekali di akhir tahun, Ibu Ratna akan mengusulkan agar seluruh keluarga pergi berlibur untuk mencari suasana baru, biar ada foto-foto bagus untuk diunggah, katanya. Bima yang mendengar itu langsung setuju, sementara yang mencari tiket, memesan hotel, dan menghitung anggaran tetaplah aku. Suatu hari, saat sedang sendirian meninjau laporan pengeluaran, aku terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, jumlah uang yang kuhabiskan untuk keluarga suami sudah jauh melampaui jumlah yang rutin kukirim untuk orang tuaku sendiri. Bukan karena aku pelit pada mertua. Yang membuatku merasa berat adalah perasaan bahwa aku sedang ditarik ke dalam sebuah peran yang tidak pernah diucapkan secara langsung, tetapi semua orang secara diam-diam menganggapnya wajar. Menantu yang pandai mencari uang harus bisa menanggung, mengurus, dan menjaga citra baik seluruh keluarga suaminya. Suatu kali, ibuku menelepon tepat saat aku sedang merapikan kwitansi obat untuk bapak mertuaku. Beliau bertanya sederhana, "Kamu tidak terlalu lelah, kan, Nduk?" Aku tertawa dan menjawab seadanya bahwa semua baik-baik saja. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, "Nduk, hidup ini, menyayangi orang itu baik. Tapi kalau sayang sampai membuat dirimu jadi tiang sandaran untuk semua orang, cepat atau lambat punggungmu akan patah." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Ibuku di kampung tidak tahu semua yang sedang kutanggung. Tapi perempuan sederhana itu bisa melihat apa yang sengaja tidak ingin kulihat. Malam itu, Bima pulang kerja telat. Dia melihatku masih duduk di meja makan dengan buku catatan pengeluaran yang terbuka. Dia tersenyum, "Lagi rekapitulasi keuangan, ya?" Aku menutup buku itu dan bertanya sangat pelan, "Apa kamu pernah merasa aku sudah terlalu banyak berkorban untuk keluargamu?" Bima terdiam sejenak, lalu menarik kursi dan duduk. Suaranya membujuk seperti biasa. "Kita kan satu keluarga, sayang. Justru disitulah bedanya. Lagi pula, kamu mampu, kamu bisa mengurusnya, jadi orang tuaku juga terbantu. Nanti kita pikirkan lagi." Nanti. Terdengar mudah. Tapi seringkali, kata nanti hanyalah selimut tipis untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi saat ini. Saat itu, aku masih belum bisa melepaskan diri
Aku hanya merasakan ada ganjalan kecil di hatiku, seperti butiran pasir yang masuk ke dalam sepatu. Belum cukup sakit untuk berhenti, tapi cukup untuk membuat setiap langkah ke depannya tidak lagi senyaman dulu. Memasuki tahun keempat pernikahan, pekerjaan Bima mengalami banyak perubahan. Perusahaannya melakukan restrukturisasi di divisi penjualan, pimpinan langsungnya diganti, dan kabarnya akan ada promosi internal. Sejak saat itu, Bima menjadi lebih rapi saat berangkat kerja. Setiap pagi dia memilih kemeja dengan sangat teliti, dasi harus senada, parfum tidak terlalu menyengat, rambut dipotong rapi. Suatu hari, sambil berdiri di depan cermin, dia menoleh padaku dan bertanya, "Menurutmu, penampilanku begini sudah pantas jadi manajer belum?" Aku tertawa. "Kamu kan masih wakil manajer, fokus kerja yang baik dulu." Bima ikut tertawa, tapi matanya berbinar sangat jelas. Aku kenal suamiku. Dia bukan orang yang bodoh dan pandai bersosialisasi. Jadi, ketika dia sudah mengincar posisi yang lebih tinggi, dia akan mencurahkan banyak energi untuk citra dirinya. Hanya saja, semakin lama aku semakin sadar, yang dia poles bukan hanya kemampuannya bekerja, tetapi juga penampilan luar sebagai seorang pria sukses yang memiliki keluarga harmonis, dukungan istri yang solid, dan orang tua yang terawat dengan baik. Dan sejujurnya, di mata banyak orang, pria yang ingin sukses di luar sana memang sangat butuh citra keluarga yang baik. Bima paham itu, dan ibunya juga paham. Ibu Ratnasari tahun itu memasuki usia 61 tahun. Sebenarnya, di usia segitu, banyak keluarga hanya merayakannya dengan makan bersama sederhana, asal anak cucu berkumpul sudah cukup. Tapi Ibu Ratna berbeda. Beliau bilang, tahun ini harus dirayakan dengan syukuran yang pantas. Bukan hanya untuk memohon berkah di usia senja, tetapi juga agar kerabat, teman, dan kenalan melihat bahwa anak cucunya berbakti dan keluarganya terpandang. Setiap kalimatnya terdengar ringan, tetapi jika didengarkan baik-baik, semuanya punya maksud. Ibu sudah tua, tidak berharap apa-apa lagi selain dihargai orang. Atau, orang hidup sampai usia segini, cuma ingin sekali saja dibuatkan acara yang membanggakan oleh anak-anaknya. Bima yang mendengar itu menjadi sangat antusias. Setiap malam dia duduk di sebelahku, sibuk mencari-cari foto gedung pertemuan, melihat-lihat menu catering, dengan nada penuh semangat. Sekali seumur hidup, sayang, harus dibuat yang berkesan. Acaranya nanti atasan aku dan beberapa rekan bisnis penting juga datang. Kalau kita buat seadanya, kan tidak enak dilihat. Aku mengerutkan kening. Syukuran itu kan untuk mendoakan ibu sehat, bukan untuk pamer. Bima tidak marah, hanya merendahkan suaranya dan membujuk. Kamu pikirnya terlalu sederhana. Kita hidup di masyarakat, kadang kita dinilai dari cara kita membuat orang tua kita bangga. Membuat orang tua bangga. Kalimat itu, waktu itu, begitu sering kudengar sampai aku hafal. Awalnya, aku berencana jika memang harus dirayakan, cukup sewa restoran yang bagus, undang kerabat dekat dan teman-teman akrab Ibu Ratna. Beberapa puluh meja sudah cukup, tapi usulanku langsung ditolak. Ibu Ratna bilang terlalu sedikit, tidak meriah. Bima bilang, kalau sudah mengundang, harus sekalian yang pantas, karena ada atasannya, ada klien penting, ada orang-orang yang hubungannya perlu dia jaga. Setelah berdebat, acara syukuran ibu mertuaku perlahan berubah menjadi sebuah panggung di mana banyak orang ingin memamerkan sesuatu. Ibu Ratna ingin memamerkan keberuntungannya. Bima ingin memamerkan baktinya dan posisinya, dan aku secara otomatis ditempatkan di posisi penanggung jawab logistik. Pekerjaan besar pertama adalah memesan tempat. Bima mengirimiku daftar 3 gedung pertemuan dan berkata, "Kamu kan kerja di bidang jasa, seleramu bagus, kamu yang pilih." Ya, mendengar itu, aku sudah tahu kalimat berikutnya adalah, "Sekalian kamu yang urus." Ya, dan benar saja. Mulai dari gedung, dekorasi, menu, souvenir untuk tamu senior, slideshow foto, pembawa acara, sampai model kue tart dengan tulisan selamat ulang tahun yang elegan, semuanya aku yang menangani. Awalnya aku masih berpikir, sudahlah, aku lebih cekatan, biar aku yang urus sampai tuntas. Tapi semakin lama,
Aku semakin merasa ada yang tidak beres. Nama yang akan muncul untuk menerima pujian pastilah Bima. Orang yang akan dipuji teman-temannya karena beruntung adalah Ibu Ratna. Sementara aku, jika semuanya berjalan lancar, itu dianggap wajar. Jika ada yang kurang, pertanyaan pertama yang akan muncul adalah, kenapa bisa begini? Pernah suatu kali aku sedang memeriksa kontrak uang muka, Ibu Ratna menelepon. Beliau tidak bertanya apakah aku lelah, tidak menyinggung soal biaya, hanya berkata dengan antusias. Nuk, ingat ya, pilih backdrop yang warnanya kalem saja, Ibu tidak suka warna mencolok. Oh, dan meja kehormatan harus di tempat yang bagus. Teman-teman Ibu itu orangnya teliti. Aku hanya menjawab iya beberapa kali lalu menutup telepon, hatiku terasa hampa. Aneh sekali. Orang yang mengeluarkan uang tidak pernah ditanya apakah bebannya berat, sementara orang yang akan menikmati hasilnya sibuk memikirkan warna dekorasi dan posisi duduk. Malam itu, Bima membuka file perkiraan biaya dan menjumlahkannya. Angka yang muncul membuatku terdiam beberapa saat. Dari sewa gedung, makanan, sound system, souvenir, sampai baju baru untuk Ibu Ratna, totalnya sudah menjadi jumlah yang tidak sedikit. Aku menoleh pada Bima, rencananya, pembagian biayanya bagaimana? Dia yang sedang asyik dengan ponselnya mengangkat kepala, sedikit bingung. Pembagian apa? Aku meletakkan pulpen. Biaya acara ini. Maksudku, kamu dan Ibu rencananya menanggung bagian mana, biar aku bisa menyesuaikan. Bima terdiam 2 detik, lalu tersenyum sangat lihai. Kita kan suami istri, buat apa pakai bagi-bagi segala. Lagi pula, akhir-akhir ini aku banyak pengeluaran untuk urusan kantor, kamu bisa bantu sebisanya. Ya. Setelah itu, dia menambahkan satu kalimat yang terdengar manis sekaligus mengunci mulut. Membuat Ibu bahagia kan berkah juga buat kita, sayang. Berkah memang kata yang indah. Sayangnya, banyak orang pandai menggunakan kata-kata indah untuk membungkus kepentingan mereka sendiri. Aku menutup laptop tanpa berkata apa-apa lagi. Hatiku saat itu belum sampai marah, hanya lelah yang samar-samar. Aku menatap pria yang pernah kupercaya sebagai sandaran, dan tiba-tiba melihatnya begitu sibuk memoles citra keluarganya di mata orang lain. Sementara siapa yang bekerja keras di belakang layar, sepertinya tidak lagi menjadi perhatiannya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang di kantor menyusun jadwal pelatihan untuk cabang baru, ponselku bergetar terus-menerus. Nomor bapakku dari kampung, entah kenapa. Begitu melihat layar, hatiku langsung berdebar kencang. Seolah ada sesuatu yang akan menabrak kehidupanku yang sudah terasa sesak ini. Sore itu, Surabaya panas menyengat. Kaca jendela kantor memantulkan kilau yang membuat mata sakit. Aku sedang duduk di ruang rapat. Di hadapanku ada kontrak kerjasama dengan sebuah merek kosmetik baru. Pihak klien berbicara cukup cepat, sementara aku mendengarkan sambil mencatat hal-hal yang perlu direvisi. Semuanya berjalan sesuai ritme kerja yang biasa, sampai ponselku bergetar untuk ketiga kalinya. Nomor bapakku, biasanya beliau jarang menelepon di jam kerja. Kalau ada apa-apa, biasanya ibu yang menelepon, atau menunggu malam hari. Melihat bapak menelepon bertubi-tubi, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku izin keluar untuk menerima telepon, begitu sampai di koridor, suara bapak di seberang sana terdengar putus-putus dan serak, seperti orang yang habis berlari. Nuk, ibumu jatuh. Tanganku langsung dingin, aku bersandar ke dinding, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Ibu jatuh di mana, Pak? Sekarang ibu di mana? Bapak menghela napas berat. Beliau bilang, ibu sedang berjualan di pasar. Tiba-tiba pusing dan menjatuhkan sekeranjang sayur, tubuhnya ambruk, mulutnya miring sebelah, dan bicaranya tidak jelas. Orang-orang membawanya ke rumah sakit daerah. Dokter menduga stroke ringan, harus diobservasi, dan jika memungkinkan, sebaiknya segera dibawa ke Surabaya agar bisa ditangani dan memulai fisioterapi secepatnya. Mendengar itu, kakiku lemas. Ibuku seumur hidup selalu berjuang, setiap pagi buta sudah bangun, hujan atau panas tetap pergi ke pasar. Seorang perempuan yang terbiasa berdiri di atas kakinya sendiri selama puluhan tahun, sekarang terbaring menunggu orang lain membantunya. Memikirkannya saja,
Tenggorokanku sudah tercekat. Aku bertanya bertubi-tubi tentang kondisinya. Apa kata dokter? Apa uang muka sudah dibayar? Siapa yang menemani Bapak? Beliau menjawab satu persatu dengan lambat dan bingung. Suara pria yang seumur hidupnya tegar itu kini terdengar hilang arah, membuat hatiku sakit seperti ditusuk. Setelah menutup telepon, aku berdiri mematung di koridor selama beberapa detik. Suara tawa dan obrolan dari ruang rapat di belakangku terasa begitu jauh. Aku harus berpegangan pada bingkai jendela untuk tetap tenang. Pikiranku kacau. Ambulans. Rumah sakit mana yang bisa menerima? Kamar mana yang kosong? Biaya awal berapa? Siapa yang akan menjaga ibu? Siapa yang akan menemani bapak? Sebagai seorang anak, ada saat-saat di mana kau tidak punya waktu untuk panik. Terlambat 1 detik saja sudah terasa bersalah. Aku langsung menelepon seorang dokter kenalan di salah satu rumah sakit besar di Surabaya untuk menanyakan prosedur rujukan. Katanya, jika dibawa dalam 24 jam pertama, kemungkinan pemulihan ibu akan jauh lebih baik. Aku dengan cepat menghitung biaya yang harus disiapkan. Ambulans, uang muka rumah sakit, CT scan, rawat inap, obat-obatan, dan biaya hidup Bapak jika ikut menjaga ibu. Totalnya sekitar 100 juta untuk tahap awal. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor Bima. Telepon berdering cukup lama sebelum dia mengangkatnya. Suaranya terdengar sedikit kesal karena sedang di jalan. Aku lagi di jalan mau ketemu klien, ada apa? Aku menggigit bibir. Mencoba berbicara singkat meski tidak bisa menyembunyikan kepanikanku. Ibuku jatuh di pasar, dokter curiga stroke ringan. Aku harus bawa ibu ke Surabaya secepatnya. Aku mau pakai dana darurat keluarga kita dulu untuk biaya rumah sakit. Bima terdiam sejenak. Aku berharap, setidaknya, setelah jeda itu akan ada kalimat seperti, bagaimana keadaan ibu? Atau, kamu tenang dulu, biar aku pikirkan. Tapi tidak. Kalimat pertama yang dia tanyakan adalah, butuh berapa? Aku menahan sesak di dada dan menjawab, mungkin sekitar 100 juta untuk tahap awal. Aku tidak minta kamu menanggung semua, cukup pakai dana darurat dulu, nanti aku atur lagi. Di seberang sana hening lagi selama beberapa detik. Lalu suara Bima berubah total. Tidak membentak, tapi dingin seperti es. Kamu kan tahu minggu depan kita harus bayar sisa DP untuk acara syukuran ibu. Kalau uang itu dipakai, nanti bagaimana? Aku seperti tidak percaya dengan apa yang kudengar. Di saat ibuku terbaring di rumah sakit, bapakku gemetar meminta tolong. Hal pertama yang dikhawatirkan suamiku adalah uang muka untuk pesta ibunya. Aku memejamkan mata, memaksakan suaraku agar tidak pecah. Ibu butuh dirawat dulu. Soal pesta, kalau kurang, kita bisa pikirkan lagi nanti. Bima menghela napas kasar, suaranya terdengar sangat jengkel. Kamu selalu bilang pikirkan nanti. Tapi ini menyangkut citra keluarga. Aku sudah mengundang atasan dan rekan bisnis. Kalau sekarang skalanya diperkecil, aku mau taruh muka di mana? Aku berdiri diam, keringat dingin mengalir di punggungku meski koridor ber-AC. Aku bertanya sangat pelan, kamu bicara soal citra di saat ibuku baru saja masuk rumah sakit? Bima tidak langsung menjawab. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat yang sampai sekarang, setiap kali kuingat, hatiku masih terasa dingin. Dia kan bukan ibuku, jadi bukan urusanku. Kalau kamu mau urus keluargamu, atur saja sendiri. Jangan sentuh dana yang sudah aku siapkan untuk ibu. Dia kan bukan ibuku, jadi bukan urusanku. Orang bilang perkataan itu seperti angin lalu. Salah besar. Ada perkataan yang tidak pergi kemana-mana. Ia menancap, diam di dalam dadamu. Setiap kali teringat, ia akan menggores luka baru. Aku tidak menangis, tidak juga berdebat. Aku hanya diam selama 2 detik, lalu mematikan telepon. Saat itu juga, aku paham satu hal yang sangat sederhana. Ada orang yang saat semuanya baik-baik saja, kata-katanya lebih manis dari siapapun. Tapi begitu kau benar-benar butuh uluran tangan, mereka akan cepat-cepat menarik tangannya, takut miliknya ikut terambil. Mulut manis, hati penuh duri. Pepatah itu, hari itu, baru benar-benar kurasakan artinya.
Aku bersandar di dinding sejenak, lalu menekan nomor Dewi, sahabatku yang bekerja di bagian legal sebuah bank. Begitu mendengar beberapa kalimat pertamaku, dia langsung berkata, "Tenang. Kamu urus berkas rujukan ibumu. Kurang berapa? Nanti aku transfer dulu." Mendengar kalimat itu, mataku panas. Terkadang, orang yang paling menopangmu di saat sulit bukanlah orang yang setiap hari tidur di sampingmu. Aku kembali ke ruang rapat, meminta maaf pada klien, meminta bawahanku melanjutkan sisanya, lalu bergegas merapikan tasku. Dalam perjalanan ke parkiran, ponselku terus bergetar. Pihak gedung pertemuan mengingatkan untuk konfirmasi jumlah meja. Pihak dekorasi menanyakan persetujuan desain backdrop. Pihak butik memberitahu bahwa ibu mertuaku menjadwalkan fitting besok. Aku melihat layar menyala lalu mati. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, harus membawa ibu ke kota secepatnya. Semua kemewahan itu tiba-tiba terasa ringan seperti kertas. Aku menyetir mobil menuju Jombang dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Dibilang tenang, tidak juga. Dibilang panik total, juga tidak. Aku seperti seutas tali yang ditarik begitu kencang sampai tidak berani meregang lagi. Otakku harus tetap jernih untuk mengurus setiap hal. Tapi hatiku sakit seperti ada benda dingin yang menancap. Dalam perjalanan, aku menelepon Bapak 2 kali lagi untuk mengingatkannya menyiapkan KTP, kartu BPJS, beberapa setel pakaian ibu, dan meminta tolong tetangga untuk mengunci rumah. Bapak hanya menjawab iya. Iya dengan sangat pelan. Suaranya seperti orang yang baru saja selamat dari banjir. Tembok luarnya masih berdiri, tapi bagian dalamnya sudah runtuh. Mendengarnya, hatiku pilu. Seumur hidup, orang tuaku hidup sederhana dan tidak pernah mau merepotkan anak. Tapi di saat sulit, hal pertama yang diterima putri mereka dari suaminya adalah kalimat "bukan urusanku". Sesampainya di rumah sakit daerah, aku melihat Bapak duduk meringkuk di kursi plastik di luar koridor, kedua sikunya menopang kepala, sandalnya masih berlumpur, seluruh tubuhnya seolah menua beberapa tahun hanya dalam satu sore. Begitu melihatku, Bapak buru-buru berdiri. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terus bergetar. Aku belum sempat bertanya, mataku sudah panas. Ibuku terbaring di ruang observasi UGD. Wajahnya pucat, mulutnya sedikit miring. Lengan kirinya tergeletak kaku di atas spray putih. Aku berdiri di luar jendela kaca menatapnya, kakiku lemas. Perempuan yang pagi tadi masih merapikan sayuran dan menimbang bawang di pasar, kini terbaring diam, rambutnya acak-acakan, di sudut matanya ada bekas keringat yang mengering. Aku harus memalingkan muka beberapa detik untuk menahan air mata. Dokter jaga menarikku ke samping dan menjelaskan dengan gamblang. Ibu mengalami stroke ringan, untungnya cepat terdeteksi, tapi harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk penanganan dan fisioterapi. Jika terlambat, risiko cacat permanen seperti kelumpuhan separuh badan dan mulut miring akan sangat tinggi. Aku langsung menanyakan prosedur ambulans dan uang muka. Suaraku saat itu terdengar serak, tegas, cepat, tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Hanya aku yang tahu, di dalam, segalanya bergetar hebat. Berkat koneksi, aku bisa mendapatkan ambulans swasta untuk berangkat malam itu juga. Dewi juga sudah mentransfer sejumlah besar uang, dengan pesan singkat, "Urus tante dulu, uang gampang." Aku memegang ponsel, hatiku terasa pahit. Orang lain saja bisa mengatakan hal seperti itu padaku, sementara suamiku. Memikirkannya, aku tidak mengizinkan diriku untuk mengingatnya lebih jauh. Ibu sedang terbaring di sini, aku tidak boleh tumbang. Sekitar pukul 9 malam, ambulans berangkat. Bapak duduk di depan, sementara aku duduk di samping ibu di belakang, satu tangan memegang ujung selimut, satu tangan lagi mengusap pelan telapak tangannya yang dingin. Sirene meraung menembus malam, lampu-lampu jalanan mundur dengan cepat di balik jendela kecil. Ibu membuka matanya perlahan, menatapku lama seolah baru mengenaliku, lalu bibirnya bergerak. Aku mendekatkan telingaku dan mendengar bisikan putus-putus, "Ibu. Merepotkan kamu." Nduk. Hanya 4 kata itu, air mataku tumpah tak tertahankan. Aku menggenggam tangannya, menunduk, "Jangan bicara begitu, Bu, aku di sini." "Ibu tenang saja, berobat sampai sembuh."
Semua biar aku yang urus. Ibu memejamkan matanya lagi, bulu matanya bergetar. Beliau terlalu lemah bahkan untuk menangis. Sementara aku harus menggigit bibirku kuat-kuat agar isak tangisku tidak pecah di dalam mobil yang sempit itu. Setelah mendaftarkan ibu di rumah sakit di Surabaya, aku berlari ke sana kemari mengurus berbagai macam administrasi, membayar uang muka, menandatangani surat persetujuan tindakan medis, membeli perlengkapan untuk bapak yang akan menginap. Jam dinding saat itu mungkin sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi rumah sakit terang benderang, orang-orang hilir mudik. Di tempat ini, semua orang punya kekhawatiran masing-masing. Cukup melihat beberapa wajah cekung yang duduk menunggu di koridor, kau akan paham. Di dunia ini, penyakit tidak pernah memilih siapa, juga tidak pernah menunggu siapapun siap sebelum datang. Aku baru saja selesai menandatangani formulir rawat inap saat ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Aku menatap layar, masih ada sedikit harapan di hatiku. Mungkin dia bertanya bagaimana keadaan ibu, atau setidaknya bertanya apakah aku sudah sampai. Tapi tidak, baris teks yang muncul begitu singkat dan dingin, seperti tamparan tanpa suara. Jangan lupa transfer DP ke pihak gedung sebelum jam 10 pagi besok. Mereka bilang tidak bisa menahan tempatnya lama-lama. Aku membacanya sekali lagi. Cukup sekali. Di tengah malam di sebuah bangsal yang berbau desinfektan, saat ibuku baru saja didorong masuk ke ruang observasi, suamiku masih saja hanya ingat uang muka untuk acara syukuran ibunya. Anehnya, saat itu aku tidak lagi merasa marah. Ada luka yang saat pertama kali kau terima, kau akan marah, sedih, ingin menuntut penjelasan. Tapi ketika luka itu sudah melampaui batas ketahananmu, emosimu justru menjadi tenang, seperti permukaan air setelah badai besar. Aku duduk di kursi stainless di koridor, memandangi orang-orang yang lewat, lalu mematikan layar ponselku. Tepat pada saat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang retak, tidak berisik, tidak hebat, tapi cukup dalam untuk membuatku tidak akan pernah lagi melihat pernikahanku dengan cara yang sama. Beberapa hari berikutnya, hidupku seperti terbelah dua dan ditarik ke arah yang berlawanan. Siang hari, aku sudah berada di rumah sakit sejak pagi. Ibu dipindahkan ke bangsal fisioterapi setelah kondisinya stabil. Bicaranya masih sulit, mulutnya masih sedikit miring, dan tangan kirinya sangat lambat untuk diangkat. Melihat perempuan yang seumur hidupnya gesit, kemana-mana selalu sigap, kini memegang sendok saja gemetar, hatiku sakit seperti diremas. Aku mengurus administrasi sambil mendengarkan instruksi dokter tentang jadwal latihan, menu makanan, dan obat-obatan, sambil terus menyemangati Bapak agar tidak terlalu cemas. Suatu hari, ibu bisa menelan beberapa sendok bubur yang lebih kental. Aku begitu senang sampai harus memalingkan muka untuk menyeka air mata seperti anak kecil. Menjelang sore, aku bergegas kembali ke kantor, menandatangani dokumen-dokumen penting, memberi arahan pada manajer cabang, menangani pekerjaan-pekerjaan prioritas, lalu kembali lagi ke rumah sakit. Larut malam, saat Bapak sudah tertidur di kursi lipat di sudut ruangan, barulah aku mengeluarkan ponsel untuk membalas puluhan pesan yang berkaitan dengan acara syukuran Ibu Ratna. Pihak gedung menanyakan konfirmasi jumlah meja. Pihak percetakan mengirimkan contoh desain backdrop dengan tulisan syukuran ulang tahun ke-61 Ibu Ratnasari untuk disetujui. Toko kue menanyakan apakah hiasan bunga krimnya mau warna emas atau merah marun. Pihak butik memberitahu bahwa Ibu Ratna ingin kebayanya dipermak di bagian pinggang agar terlihat lebih ramping tapi tetap nyaman dipakai. Satu persatu, setiap pekerjaan itu jika dilihat terpisah bukanlah masalah besar, tapi ketika semuanya menumpuk di pundak seseorang yang sedang berlari antara rumah sakit dan kantor, itu sangat menguras tenaga. Yang membuat hatiku lebih dingin bukan jumlah pekerjaan itu, melainkan sikap keluarga suamiku. Selama 3 hari pertama ibu dirawat, Ibu Ratna meneleponku 4 kali, tidak satu pun dari panggilan itu menanyakan, "Bagaimana keadaan ibumu, Nduk?" Tidak ada juga kalimat seperti, "Kalau butuh apa-apa, bilang saja." Beliau hanya menanyakan urusannya sendiri. Suatu hari, "Duk, tolong lihat lagi. Selendang yang kemarin itu warnanya tidak akan tenggelamkan di foto?" Di lain waktu,
Ibu masih bingung. Meja untuk teman-teman ibu enaknya di mana ya? Pernah juga beliau merendahkan suaranya dan mengeluh dengan lembut. Ibu sudah tua. Ingin sekali saja dirayakan dengan pantas, biar ada kenang-kenangan. Mendengarnya, aku hanya bisa menjawab singkat, iya, Bu, nanti saya atur. Bima juga tidak lebih baik. Dia tidak mengungkit lagi kalimat kasarnya tempo hari, tapi juga tidak pernah meminta maaf. Pesan-pesannya di hari-hari itu sebagian besar hanya seputar persiapan acara. Menu sudah final belum? Souvenir untuk tamu senior sebaiknya apa ya? Daftar tamu dari kantor ditaruh di meja mana? Aku membacanya dan kadang merasa seolah di antara kami tidak pernah ada seorang ibu mertua yang sedang berlatih menggerakkan jari-jarinya perlahan di ruang perawatan. Suatu malam, hampir jam 11, aku sedang duduk di koridor menunggu perawat mengganti infus ibu. Bima menelepon, suaranya terdengar terburu-buru. Sayang, pihak gedung bilang kalau kita tambah layar LED, panggungnya akan kelihatan lebih mewah. Menurutmu bagaimana? Aku menatap jendela kaca yang memantulkan wajahku yang lelah dan bertanya, apa kamu ingat ibuku masih di rumah sakit? Di seberang sana hening sejenak. Lalu dia menjawab dengan nada seolah aku yang terlalu sensitif. Ingatlah. Tapi kan urusan harus dipisah. Sekarang kamu sudah bawa ibumu berobat, kita juga harus selesaikan urusan yang tertunda ini. Urusan harus dipisah. Terdengar logis. Tapi ternyata, dalam pikiran suamiku, urusan ibuku yang sakit adalah urusanku, sementara urusan menjaga citra keluarganya adalah urusan kita. Aku tidak berdebat lagi. Berdebat saat itu hanya akan membuatku semakin lelah. Aku mulai menjawab lebih singkat, bekerja seperti mesin. Mana yang harus diputuskan, aku putuskan. Mana yang bisa disederhanakan, aku sederhanakan. Hatiku saat itu tidak lagi dipenuhi semangat untuk membangun keluarga seperti dulu. Aku hanya melakukannya agar tidak disalahkan di tengah kondisi ibuku yang sedang dirawat, dan juga agar diriku sendiri tidak harus terjebak di antara dua ujung benang kusut yang hanya akan menambah satu lagi cercaan. Suatu sore, setelah membantu ibu berlatih berdiri selama beberapa menit, aku duduk di tepi ranjang, memijat betisnya. Ibu menatapku lama, lalu bertanya dengan suara yang masih pelo, rumah tanggamu baik-baik saja, kan, Nduk? Pertanyaan itu membuat jantungku berdenyut nyeri. Ibu baru saja melewati masa kritis, tubuhnya masih lemah seperti daun layu, tapi masih saja khawatir putrinya akan kesulitan di antara dua keluarga. Aku tersenyum dan merapikan selimutnya. Ibu fokus saja latihan biar cepat sehat. Sisanya biar aku yang urus. Tapi aku sendiri tahu, sejak percakapan telepon hari itu, ada sesuatu di dalam hatiku yang telah benar-benar berubah. Begitu seorang perempuan berhenti berilusi, kelembutannya tidak akan pernah sama lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika Anda pernah berada dalam posisi berjuang sendirian di antara bakti pada dua keluarga, Anda pasti paham bagaimana rasanya lelah tapi tidak berani tumbang. Jika Anda berada di posisi saya, di saat ibu kandung terbaring di rumah sakit, sementara suami hanya sibuk menjaga citra keluarganya, apakah Anda akan memilih diam dan bersabar, atau angkat bicara? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu dari cerita Anda, ada perempuan lain yang menjadi cukup sadar untuk melihat apa yang harus ia pertahankan dan apa yang tidak perlu lagi ia korbankan. Sedangkan aku, di malam-malam saat duduk di koridor rumah sakit, mendengarkan suara sandal perawat di lantai, aku semakin yakin akan satu hal. Ada pernikahan yang tidak hancur seketika saat dihina. Mereka mulai retak saat seorang perempuan menyadari bahwa rasa sakitnya, bagi pasangan hidupnya, ternyata hanyalah urusan yang bisa dikesampingkan. Malam syukuran Ibu Ratnasari diadakan pada akhir pekan saat kota sudah bermandikan cahaya lampu. Gedung pertemuan itu terang benderang, aula besarnya semerbak wangi bunga segar bercampur parfum. Turun dari mobil, aku menatap deretan lampu kuning yang menyorot tangga masuk dengan perasaan hampa yang aneh. Semuanya persis seperti yang telah kuputuskan selama lebih dari setengah bulan terakhir. Meja kursi berbalut kain krem, latar belakang panggung yang elegan, kue tart 3 tingkat, layar LED yang menampilkan foto-foto Ibu Ratna dari masa muda hingga sekarang.
Hanya satu hal yang tidak sama lagi, suasana hatiku. Aku mengenakan kebaya modern berwarna hijau lumut, sopan dan sederhana. Ibu Ratna sangat berbeda. Beliau memilih kebaya brokat berwarna merah marun dengan bordir anggrek di dada, rambutnya disanggul modern, dan lehernya dihiasi kalung mutiara yang kupesankan khusus untuk malam itu. Melihatnya berjalan di tengah aula, tersenyum menerima ucapan selamat dari teman-temannya, beliau memang tampak seperti seorang perempuan yang menikmati masa tua yang gemilang. Wajahnya berseri-seri, "Bima, jangan ditanya lagi." Dia mengenakan setelan jas biru tua, kancing mansetnya berkilauan, sibuk bersalaman dan menyapa atasan serta rekan bisnisnya seperti tuan rumah sejati. Dari awal acara hingga dimulai, aku hampir tidak bisa duduk tenang. Sebentar memeriksa daftar tamu VVIP. Sebentar mengingatkan staf gedung untuk merapikan posisi souvenir, lalu ke bagian sound system untuk mencoba mikrofon pembawa acara. Beberapa kenalan Ibu Ratna yang melihatku tersenyum kagum. Menantu Bu Ratna cekatan sekali. Ya, semua terurus dengan baik. Aku hanya tersenyum basa-basi. Pujian semacam itu, setelah sering kudengar, terasa seperti bedak tipis. Dipakai memang membuat wajah cerah, tapi begitu dihapus, hilang tak berbekas. Saat tamu sudah hampir memenuhi semua meja, acara pun dimulai. Pembawa acara berbicara dengan lancar, musik latar mengalun lembut. Foto-foto Ibu Ratna ditampilkan di layar besar, dari foto hitam putih masa gadis hingga foto-foto terbaru saat arisan. Beliau duduk di meja kehormatan, matanya berkaca-kaca, senyumnya tak henti terkembang. Aku melihatnya dan hanya berpikir, jika ini benar-benar hanya sebuah syukuran sederhana, mungkin aku akan ikut berbahagia untuknya. Lalu tibalah acara puncak. Bima naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan meriah. Dia memegang mikrofon, menunduk memberi salam pada para tamu, lalu menoleh ke arah ibunya dengan ekspresi yang cukup mengharukan. Harus kuakui, suamiku sangat pandai berbicara di depan umum. Dia bercerita tentang perjuangan ibunya membesarkan anak, tentang harapannya agar ibunya selalu sehat dan bahagia, tentang bagaimana sebagai anak sulung dia hanya berharap bisa membalas sedikit jasa ibunya. Setiap kalimatnya tertata rapi, jeda dan penekanannya pas. Di bawah, banyak tamu yang mengangguk-angguk. Seorang teman Ibu Ratna bahkan berbisik, "Bima hebat sekali." Ya, aku berdiri di tepi panggung mendengarkannya, hatiku semakin dingin. Bukan karena apa yang dikatakannya salah, tetapi karena aku tahu, malam yang membuatnya bersinar di hadapan atasan dan klien ini dibangun dengan uang dari rekening pribadiku, dari sewa gedung, menu makanan, layar LED, hingga hadiah kejutan yang akan dia berikan semuanya melewati tanganku. Tapi di bawah sorotan lampu, dialah anak yang berbakti. Sementara aku, jikapun ada, hanyalah latar belakang agar ceritanya terlihat lengkap. Bima memberi isyarat. Seorang staf mendorong sebuah kotak kado berhias pita emas ke atas panggung. Dia membukanya di hadapan semua orang yang berdecak kagum. Di dalamnya ada sebuah kartu kredit tambahan platinum dan sepasang tiket wisata ke Korea untuk Ibu Ratna dan sahabatnya di akhir tahun. Seluruh ruangan riuh, Ibu Ratna berdiri, matanya berkilauan, memeluk putranya sambil berkata dengan suara tercekat, "Ibu beruntung sekali punya anak berbakti sepertimu." Tepuk tangan membahana, aku berdiri di sana, kedua tanganku terlipat di depan. Kartu kredit tambahan itu terhubung dengan rekeningku. Tiket itu juga aku yang bayar 2 hari yang lalu. Tapi entah kenapa, saat itu yang membuatku paling lelah bukanlah soal uang, melainkan perasaan bahwa aku sedang menonton sebuah drama yang disutradarai dengan begitu apik. Apik sampai semua orang luar percaya, sementara orang yang tahu segalanya di balik layar hanya ingin mundur menjauh. Tepat saat itu, ponsel di tanganku bergetar. Nomor dari rumah sakit. Jantungku berdebar kencang. Aku mundur selangkah. Berniat izin keluar untuk mengangkat telepon, tapi Bima yang baru saja turun dari panggung langsung mendekat. Mencengkeram lenganku di balik kain kebaya. Bibirnya masih tersenyum pada tamu, tapi suaranya rendah dan tajam, berdiri di sampingku baik-baik. "Jangan sampai tamu lihat ada yang aneh." Aku terdiam. Bukan karena lenganku sakit,
Tapi karena di saat telepon dari rumah sakit berbunyi, hal yang paling ditakutkan suamiku adalah aku merusak citra indah yang sedang dia bangun di hadapan semua orang. Aku menatapnya. Lampu kuning menyorot wajahnya, senyumnya masih sempurna, tangannya bahkan masih memeluk pinggangku dengan mesra seperti suami teladan. Tapi hanya aku yang mendengar betapa dinginnya kalimat yang baru saja dia ucapkan. Harga dirinya ternyata lebih penting daripada kabar dari rumah sakit tentang ibuku. Aku tidak menarik tanganku, tidak juga berkata apa-apa. Aku hanya berdiri diam seperti yang dia inginkan, agar dia bisa menyelesaikan perannya dengan sempurna. Sementara di dalam hatiku, sisa kehangatan terakhir untuk pernikahan ini sepertinya baru saja padam. Panggung masih terang, tamu masih tertawa, kilatan kamera masih menyambar. Tapi sejak saat itu, aku tahu, aku tidak lagi berdiri di pihak yang sama dengan pria di sampingku. Pesta berakhir saat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Tamu-tamu mulai berangsur pulang, tetapi aula masih ramai dengan sisa-sisa obrolan, suara kursi ditarik, dan beberapa foto kenang-kenangan terakhir. Aku menyelinap ke sudut untuk menelepon balik rumah sakit. Perawat memberitahu bahwa kondisi ibu sedikit menurun sore tadi. Tangan kirinya terasa lebih lemah, jadi dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ulang besok pagi dan menyesuaikan dosis obat. Suaranya sangat profesional, tetapi setiap kata yang masuk ke telingaku terasa berat seperti batu. Aku bertanya beberapa hal lagi, lalu mengucapkan terima kasih. Mencoba menjaga suaraku agar tidak goyah. Setelah menutup telepon, aku berdiri diam sejenak di samping pot tanaman palsu di koridor. Di dalam, pembawa acara masih mempersilakan keluarga untuk mengambil foto terakhir. Bima menoleh mencariku, melihatku, lalu mengerutkan kening memberi isyarat. Aku masuk, berdiri di posisi yang tepat di sampingnya, bibirku mengukir senyum secukupnya, dan kamera pun berkedip. Saat itu, aku tiba-tiba merasa seperti pajangan yang bisa bernapas, berdiri untuk memperindah bingkai foto, tersenyum untuk melengkapi peran, sementara di dalam, dingin sampai ke tulang. Setelah selesai berfoto, aku berkata pada Bima, "Aku ke toilet sebentar." Dia sedang sibuk mengantar atasannya, jadi hanya mengangguk. Matanya masih tertuju pada meja tamu di luar. Aku berjalan menyusuri koridor berkarpet merah. Kakiku terasa pegal setelah seharian hampir tidak pernah duduk. Di cermin toilet yang mewah, wajahku terlihat pucat di balik riasan. Aku membungkuk, menyalakan keran, berniat memoles sedikit lipstik agar tidak terlalu kuyu. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara tawa yang kukenal dari dalam salah satu bilik. Suara Rina. Dia terkekeh-keh, tawa manja yang sudah sering kudengar. "Keren banget ya Mas Bima malam ini." Semua tamu pasti mikir dia yang urus semuanya. Aku lihat Mbak Anjani di panggung tadi jadi geli sendiri, kayak asisten yang diajak naik biar formasinya lengkap. Tanganku yang sedang memegang lipstik terhenti. Sesaat kemudian, terdengar suara Ibu Ratna, lebih rendah tapi jelas di dalam ruangan berubin yang kedap suara itu. Kalau dia tidak tahu diri, mana mungkin bisa seperti sekarang. Dapat anak ibu saja sudah jadi keberuntungannya. Perempuan itu, semakin pintar cari uang, harus semakin dipegang erat. Kalau tidak, nanti semua hartanya dibawa lari ke keluarganya. Kakiku seolah terpaku di lantai. Rina langsung menimpali dengan nada puas. "Iya, benar. Mau dia cari uang sebanyak apapun, kan tetap keluarga kita yang nikmati. Uangnya kalau tidak dipakai buat keluarga suami, mau buat siapa lagi? Lagian, Mas Bima cuma perlu ngomong sedikit, dia langsung luluh." Ibu Ratna tertawa. Tawa puas dari orang yang merasa sudah berhasil membaca dan memanfaatkan orang lain. Orang pintar itu kalah sama orang tulus, nduk. Punya menantu pintar itu rezeki, tapi kalau mau menikmati rezeki itu, harus tahu cara menjaganya. Terutama tipe perempuan yang punya uang dan karir, yang di luar sana disegani orang. Sekali dia berbalik, semua hartanya bisa mengalir ke rumah ibunya. Aku berdiri tak bergerak di depan cermin, menatap bayanganku sendiri dan merasa asing. Ternyata selama bertahun-tahun ini, di mata mereka, semua usahaku mengurus bapak mertua ke rumah sakit, membayar obat, membelikan perabotan untuk ibu mertua, membayar biaya kursus,
laptop, dan ponsel untuk adik ipar tidak pernah dianggap sebagai kasih sayang. Semuanya hanyalah sumber daya yang dieksploitasi dengan cerdik. Mereka tidak berterima kasih, tidak merasa bersalah, bahkan menganggap seberapa banyak yang bisa mereka dapatkan dariku adalah sebuah prestasi. Rina kembali bersuara, kali ini lebih pelan tapi semakin pedas. Dan ibu lihat kan, di luar orang kira Mbak Anjani itu hebat. Tapi di rumah, Mas Bima ngomong satu kata saja, dia harus nurut. Memang, pria hebat itu dinilai dari caranya mendidik istri. Ibu Ratna menjawab panjang. Anak ibu, lah. Dia harus tahu cara mengendalikan istrinya baru rumah tangganya bisa mapan. Perempuan yang terlalu pintar tapi tidak tahu cara menunduk cuma akan bikin rumah tangga hancur. Setiap kata, setiap kalimat, seperti menuangkan air paling dingin ke telingaku. Bukan lagi perasaan sedih atau kecewa. Aku hanya melihat sebuah kebenaran yang begitu jelas. Selama bertahun-tahun, aku tidak hidup dalam sebuah keluarga. Aku hidup di tengah sebuah sistem yang diatur untuk secara otomatis menyedot tenaga, uang, dan kesabaranku. Aku tidak mendobrak masuk, tidak mendorong pintu, apalagi membuat keributan seperti yang orang bayangkan. Saat itu, aku luar biasa tenang. Mungkin karena ketika ilusi sudah hancur berkeping-keping, manusia tidak lagi punya energi untuk meledak-ledak. Aku hanya meletakkan lipstikku, mencuci tangan dengan sangat perlahan, lalu mengangkat kepala menatap cermin sekali lagi. Perempuan di cermin itu masih aku, rambut disanggul rapi, kebaya masih licin, bibir berpoles warna lembut. Penampilan luarnya tidak ada yang berubah, hanya sorot matanya yang berbeda. Tidak ada lagi kelembutan dari orang yang masih mencoba percaya, juga tidak ada lagi kehangatan dari orang yang masih menganggap rumah suaminya sebagai tempat untuk mencurahkan hati. Sejak saat itu, bagian terakhir dalam diriku telah benar-benar berubah. Aku melangkah keluar. Tepat saat Ibu Ratna dan Rina juga keluar dari bilik sebelah. Keduanya terkejut melihatku, tapi hanya sekejap sebelum kembali bersikap normal. Rina bahkan tersenyum manis. Loh, Mbak Anjani dari tadi di sini? Aku menatapnya, lalu menatap Ibu Ratna. Tanpa bentakan, tanpa sindiran, aku hanya menjawab singkat. Iya, baru selesai memoles lipstik. Ibu Ratna tersenyum kaku sambil merapikan kebayanya. Iya, kamu capek ya malam ini. Aku mengangguk, hatiku datar. Jika sebelumnya aku masih berpikir aku hidup di antara orang-orang yang tidak peduli, sejak saat itu aku sadar, mereka tidak hanya tidak peduli. Mereka sadar dan menikmati hasil dari kelelahanku, sambil menganggap itu adalah hal yang wajar. Melangkah keluar dari koridor, sisa-sisa musik masih terdengar samar dari dalam aula. Bima berdiri di kejauhan, tertawa dan berbicara dengan seorang tamu senior, wajahnya tampak sangat puas seolah baru saja melewati malam yang sempurna. Aku menatap suamiku lama, pria itu pernah menjadi pilihan yang membuatku percaya hidupku akan tenang. Kini, di tengah gemerlap lampu dan ucapan selamat, aku tiba-tiba merasa dia lebih asing dari orang tak dikenal manapun di jalan. Ada luka yang jika diungkapkan akan menjadi keluhan. Tapi ada juga luka yang cukup didengar sekali untuk membuatmu tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Malam itu, aku meninggalkan gedung pertemuan dengan tumit yang masih pegal, kepala yang masih berat, dan ponsel yang masih penuh dengan urusan yang belum selesai. Tapi yang runtuh di balik pintu toilet itu bukan hanya ilusi. Itu juga sisa kelembutan terakhir yang pernah kuberikan untuk keluarga suamiku. Setelah malam syukuran itu, aku hampir tidak punya waktu untuk merasa lelah. Pagi-pagi sekali aku sudah di rumah sakit, menemani ibu latihan fisioterapi. Dokter bilang, tahap awal sangat penting, harus sabar dengan setiap gerakan kecil. Suatu hari, ibu duduk di ranjang, mencoba mengepalkan tangan kirinya, tapi jari-jarinya gemetar hebat. Keringat membasahi dahinya, bibirnya terkatup menahan sakit dan sedih. Aku duduk di hadapannya, menghitung irama sambil menyemangati. Ayo Bu, sedikit lagi. Setiap hari membaik sedikit saja sudah bagus. Ibu menatapku, matanya memerah, lalu mengangguk. Hanya sebuah anggukan kecil, tapi aku harus memalingkan muka, pura-pura merapikan selimut agar tidak ketahuan menahan tangis.
Setiap kali berdiri di ruang perawatan, mendengar suara alat tensi yang berbunyi teratur, aku semakin meresapi betapa rapuhnya hidup ini. Seseorang yang sehat, hanya karena sekali jatuh, harus belajar lagi dari awal hal-hal yang tadinya merupakan naluri. Namun di saat yang sama, di ujung lain kehidupanku, uang di rekeningku terus mengalir untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata darurat. Pertama, sebuah transaksi di spa mewah, jumlahnya hampir 10 juta. Aku melihat notifikasi itu muncul dan langsung menebak itu pasti Ibu Ratna. Belum sampai 1 hari, ponselku kembali memberi notifikasi pembelian kosmetik impor. Sorenya, sebuah butik mengirimkan struk digital untuk sepasang sepatu baru dan 2 setelan gamis. Aku duduk di koridor rumah sakit, menatap rentetan notifikasi yang menyala, dan merasa geli bercampur pahit. Keluargaku di sini sedang menghitung setiap sesi latihan, setiap jenis obat, setiap hari rawat inap. Sementara keluarga suamiku di sana masih menghabiskan uang seolah hidup ini hanya tentang menjaga penampilan di hadapan orang lain. Rina bahkan lebih berani. Dia mengirimiku pesan yang sangat santai. "Mbak Anjani, aku sudah DP laptop baru. Ya, yang lama lemot banget, kerjaan jadi terhambat. Tolong Mbak lunasi sisanya sebelum hari Jumat, ya." Di bawah pesan itu, terlampir foto sebuah laptop seharga lebih dari 25 juta. Aku menatap layar selama beberapa detik tanpa menjawab. Dia mengirim pesan lagi, "Ini investasi masa depan, Mbak. Kalau kerjaanku lancar, kan nanti bisa bantu keluarga juga." Lagu lama itu sudah terlalu sering ku dengar. Hanya saja, kali ini tidak lagi membuatku luluh. Malam itu, setelah mengantar bapak pulang ke apartemen untuk mandi sebentar, lalu kembali lagi ke rumah sakit, aku menelepon Bima. Dia mengangkatnya cukup cepat, suaranya masih terdengar gembira setelah kesuksesan acara syukuran. "Sudah selesai di rumah sakit?" Aku tidak basa-basi, langsung bertanya. "Apa kamu tahu, beberapa hari ini, Ibu dan Rina terus-menerus gesek kartu?" Bima terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tahu. Habis acara kan wajar kalau ibu mau perawatan dan beli beberapa barang." Aku menggertakkan gigi agar suaraku tidak meninggi. "Wajar di mananya? Ibuku masih terbaring di rumah sakit, aku harus mengurus setiap biaya perawatannya. Apa tidak bisa bilang ke ibu dan Rina untuk menahan diri beberapa minggu?" Di seberang sana terdengar helaan napas yang tidak sabar. "Anjani, cuma beberapa puluh juta saja kamu besar-besarkan. Ibuku sudah tua, beliau juga butuh bertemu teman-teman, berpakaian yang pantas. Rina juga sedang berusaha menata karirnya." Aku tertawa kering. "Menata karir dengan laptop 25 juta? Mendengar itu, nada bicara Bima merendah. Campuran antara kasihan dan jengkel yang mulai ku benci. "Jangan semuanya diukur dengan uang. Kamu kan mampu. Berbagi sedikit dengan keluarga, apa salahnya?" Keluarga? Dua kata itu dulu terdengar hangat. Sekarang, di telingaku, hanya terdengar seperti alasan yang sudah terlalu sering dipakai. Aku berkata perlahan, setiap kataku tekan. "Keluargaku di sini sedang belajar berjalan dan berbicara lagi dari awal." "Apa kamu ingat itu?" Bima terdiam beberapa detik. Kukira dia akhirnya akan melunak. Tapi tidak. Dia menjawab singkat dan kejam. "Sudah kubilang, itu bukan urusan keluarga sini. Kamu atur sendiri. Di sini, apa yang ibu dan adikku butuhkan, tetap harus kita penuhi. Kita." Ternyata, kalau menyangkut keluarganya, itu adalah kita. Kalau menyangkut orang tuaku, menjadi kamu atur sendiri. Aku mematikan telepon, tanganku terasa dingin. Malam itu, duduk di samping ranjang ibu yang tidurnya gelisah, aku membuka kembali seluruh riwayat transaksi beberapa bulan terakhir. Setiap pengeluaran terpampang jelas: kosmetik, spa, baju, aksesori, biaya kursus, ponsel, biaya hidup, obat untuk bapak mertua, ongkos jalan, hadiah. Ada pengeluaran yang dulu kulakukan tanpa berpikir, karena kupikir, apa yang bisa dibantu, ya dibantu. Sekarang, melihatnya lagi, semua itu tampak seperti seutas tali panjang. Ujung yang satu mengikatku erat, ujung yang lain membiayai sebuah gaya hidup konsumtif yang tidak kenal batas.
Aku tidak melakukan apa-apa malam itu. Aku hanya duduk lama, jariku menelusuri layar, menyimpan setiap struk, setiap laporan rekening, setiap pesan permintaan tolong. Aku tidak lagi ingin berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika hati seseorang sudah berat sebelah, banyak bicara hanya akan membuat diri sendiri semakin lelah. Di dunia ini, yang paling menakutkan bukanlah memberi, tetapi memberi terlalu lama hingga orang lain percaya itu adalah hak yang wajar mereka terima. Aku sadar, mulai saat ini, yang kubutuhkan bukan lagi kata-kata penghiburan yang terlambat dari suamiku, melainkan kepala yang cukup dingin untuk melihat lurus pada semua yang selama ini telah kutanggung. Setelah lebih dari 2 minggu dirawat, kesehatan ibuku mulai membaik sedikit demi sedikit. Beliau sudah bisa mengucapkan beberapa kata dengan lebih jelas, tangan kirinya juga bisa diangkat lebih tinggi, meskipun setiap gerakan masih lambat dan menyakitkan. Melihat ibu berpegangan pada tepi ranjang untuk berlatih berdiri, hatiku campur aduk antara kasihan dan bahagia. Kupikir, sudahlah, yang penting orangnya masih ada, selama ibu mau berusaha, semuanya akan membaik. Tapi benar kata orang, musibah tidak datang sendirian. Sore itu, aku baru saja membawa ibu kembali ke kamar setelah dari ruang fisioterapi, dan melihat bapak duduk di koridor, tangannya memegangi dahi, matanya berkedip-kedip. Aku bertanya, "Bapak kenapa?" Beliau buru-buru menepis, "Tidak apa-apa, Nduk. Mungkin karena kurang tidur saja jadi pusing." Sambil berkata begitu, beliau cepat-cepat memalingkan muka, cara berbohong yang sangat kukenal. Aku duduk di sebelahnya, setelah kudesak terus-menerus, barulah beliau mau mengaku. Ternyata sudah hampir sebulan ini, mata kanannya terasa kabur. Kadang seperti ada selaput kabut, kadang ada kilatan cahaya lalu gelap. Beliau berencana menunggu ibu membaik baru akan periksa. Takut kalau sekarang bilang, aku akan semakin pusing. Mendengar itu, aku merasa kasihan sekaligus marah. Kasihan karena bapakku seumur hidup selalu begitu, sakit pun ditelan sendiri. Marah karena beliau selalu menganggap dirinya beban, padahal jasa mereka tak akan pernah bisa kubalas seumur hidupku. Aku langsung membawa bapak periksa keesokan paginya. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter berkata terus terang, ada komplikasi pada retina, perkembangannya cepat, harus segera dioperasi. Jika ditunda, ada risiko kehilangan penglihatan permanen. Aku duduk mendengarkan, punggungku terasa dingin. Bapakku hanya diam, kedua tangannya di atas lutut, mencengkeram begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Keluar dari ruang periksa, beliau hanya berkata satu kalimat, "Sudah, tidak usah saja. Nduk, Bapak sudah tua. Bisa melihat seadanya saja sudah cukup." Aku berbalik, "Bapak bicara apa? Ini mata Bapak. Kenapa bilang tidak usah?" Beliau tersenyum getir, suaranya pelan, "Ibumu masih dirawat, biayanya banyak. Bapak tidak mau menambah bebanmu." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Orang tua kandung memang selalu begitu. Sakit pun takut anaknya khawatir, kekurangan pun takut anaknya boros. Sementara ada orang-orang sehat yang menghabiskan uangku seperti air, dan masih merasa itu wajar. Dokter memberitahu biaya operasi dan pengobatan awal sekitar 150 juta. Aku duduk di kursi tunggu rumah sakit, membuka aplikasi mobile banking, menghitung dana yang bisa kugunakan. Aku masih punya uang tunai, tapi sebagian besar sudah dialokasikan untuk pengobatan ibu dan beberapa rencana bisnis jangka pendek. Dana darurat bersama kami berdua, jika ditarik sekarang, adalah pilihan yang paling masuk akal. Aku menatap angka di layar dan merasa miris. Bertahun-tahun aku menghabiskan begitu banyak untuk keluarga suami. Begitu bapakku sendiri butuh menyelamatkan penglihatannya, aku harus berpikir keras seperti orang yang mau berutang. Sore harinya, aku pulang ke apartemen untuk mengambil buku tabungan dan beberapa dokumen. Begitu masuk, aku mendengar suara tawa riang dari ruang tamu. Ibu Ratna sedang menjamu dua sahabatnya. Di atas meja ada beberapa tas belanja dari merek ternama. Beliau mengenakan gamis baru berwarna krem, rambutnya ditata rapi, tangannya mengelus-elus tas, suaranya penuh kepuasan. Habis syukuran kemarin, anak-anak rencananya mau ajak saya ke Jepang akhir tahun nanti. Seorang temannya membelalakkan mata.
Enak sekali, ya. Punya anak laki-laki hebat, menantunya juga penurut. Ibu Ratna tersenyum bangga. Ya, rumah tangga kan harus ada aturannya. Menantu yang bisa cari uang dan tahu cara mengurus keluarga suami, itu baru namanya berbakti. Aku berdiri di ambang pintu selama beberapa detik, hatiku semakin dingin. Tepat saat itu, Bima masuk. Aku memanggilnya ke ruang kerja, menutup pintu, lalu berkata dengan sangat tenang, "Bapak baru saja periksa mata. Dokter bilang harus segera dioperasi, kalau tidak, risikonya buta. Aku butuh menarik 150 juta dari dana darurat untuk biaya operasi." Bima yang sedang melepas jam tangannya berhenti. Dia menatapku, sorot matanya berubah cepat. 150 juta? Aku mengangguk. Iya, aku sudah pertimbangkan. Tidak bisa ditunda lagi. Dia menarik kursi dan duduk, suaranya mulai menajam. Kamu serius mau menghabiskan semua uang kita untuk keluargamu? Aku baru saja janji sama ibu. Setelah acara ini akan pesankan tur ke Jepang untuk seluruh keluarga. Aku menatapnya tanpa berkedip. Selama ini aku tidak pernah hitung-hitungan dengan keluargamu. Sekarang bapakku terancam buta, kamu masih bisa bicara seperti itu? Bima berdiri, membuka pintu, dan berjalan ke ruang tamu. Seolah ingin ada lebih banyak saksi untuk memperkuat posisinya. Aku mengikutinya. Di hadapan Ibu Ratna dan Rina, dia menggebrak meja dengan keras, suaranya meninggi, "Jangan mengungkit-ungkit, kamu mengurus keluarga ini adalah kewajibanmu. Soal orang tuamu, itu urusanmu sendiri. Mulai sekarang, orang tua siapa, dia yang urus, uang siapa, dia yang pakai." Ruangan hening seketika. Rina terpaku. Ibu Ratna, meskipun tidak berkata apa-apa, sorot matanya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, seolah kalimat itu, di dalam hatinya, juga merupakan hal yang wajar. Aku tidak menangis. Aneh sekali. Setelah semua luka itu, bahkan di saat ditampar dengan begitu keras, aku tidak lagi ingin menangis. Aku hanya berdiri diam menatap pria di hadapanku. Pria ini pernah berkata di depan orang tuaku bahwa dia tidak akan membiarkanku sengsara. Pria ini pernah berkata, "Ada aku di sini." Tapi hari ini, pria yang sama, di tengah ruang tamunya sendiri, mengucapkan kalimat yang begitu tegas dan memisahkan. Orang tua siapa, dia yang urus. Aku mengangguk sangat pelan. "Baik," kataku, suaraku begitu tenang sampai aku sendiri heran. "Kamu mau kita hitung-hitungan? Akan kutunjukkan padamu apa artinya hitung-hitungan yang sesungguhnya." Setelah berkata begitu, aku masuk ke kamar, mengambil buku tabungan dan berkas-berkas, lalu pergi. Di belakangku, tidak ada yang memanggil. Mungkin mereka pikir, seperti biasa, aku akan luluh, akan kembali mengatur segalanya, menelan semuanya demi kedamaian. Tapi kali ini mereka salah. Ada perkataan yang sekali terucap, bukan hanya menyakiti, tapi juga menutup rapat pintu untuk kembali. Malam itu, setelah meninggalkan rumah dengan kalimat Bima yang masih terngiang di telinga, aku tidak menyetir tanpa tujuan seperti yang orang bayangkan saat sedang terluka. Aku langsung ke rumah sakit, menemani orang tuaku sampai hampir tengah malam, baru kemudian kembali ke apartemen. Kota sudah sepi. Angin malam yang masuk lewat balkon terasa lebih dingin dari biasanya. Aku membuka pintu. Rumah terang tapi sunyi. Mungkin mereka pikir aku hanya sedang marah sesaat. Mereka tidak tahu, yang mati di dalam diriku bukanlah emosi sesaat, melainkan sisa kesabaran terakhir. Aku langsung menuju ruang kerja, menyalakan lampu meja yang temaram, dan duduk. Di hadapanku ada laptop, ponsel, dan buku catatan pengeluaran. Selama bertahun-tahun, semuanya ada di sana, rapi seperti malam-malam lainnya. Hanya orang yang duduk di hadapannya yang tidak lagi sama. Aku tidak menangis, juga tidak memaki siapapun dalam hati. Aku hanya membuka setiap aplikasi perbankan, setiap menu pembayaran rutin, setiap catatan pengeluaran, lalu mulai bekerja, seperti sedang menangani sebuah rencana bisnis yang harus memotong kerugian. Ada luka yang jika masih ada cinta, orang akan berteriak menuntut keadilan. Tapi ketika hati sudah dingin sampai ke dasar,
Yang diinginkan hanyalah menarik diri dengan rapi. Hal pertama yang kulakukan adalah memblokir kedua kartu kredit tambahan. Satu atas nama Ibu Ratna, satu lagi atas nama Rina. Aku menatap dua baris tulisan di layar selama beberapa detik, lalu menekan konfirmasi. Notifikasi transaksi berhasil muncul. Sesederhana itu, tapi rasanya beban di dadaku terangkat sedikit. Selama bertahun-tahun, dua kartu itu bukan hanya alat pembayaran. Mereka adalah simbol dari sebuah hak istimewa yang biasa dinikmati oleh keluarga suamiku dengan uangku. Selanjutnya, aku mengganti semua kata sandi akun bank, dompet digital, aplikasi belanja, dan semua akun pembayaran keluarga yang sebelumnya Bima tahu atau bisa akses dari perangkat di rumah. Aku juga mematikan fitur pembayaran otomatis untuk tagihan-tagihan yang tidak lagi ingin kutanggung. Internet, listrik, air, iuran pengelolaan apartemen, layanan pesan antar bahan makanan mingguan. Dulu, semua itu terdebet otomatis, aku tidak perlu berpikir. Sekarang, semuanya kuubah ke mode pembayaran manual. Setelah itu, aku mencari nomor Mbak Lilis, asisten rumah tangga paruh waktu yang biasa datang membersihkan rumah dan memasak 3 kali seminggu. Aku mengirim pesan singkat, Mbak Lilis, mulai minggu depan sementara libur dulu ya. Nanti kalau butuh, saya hubungi lagi. Dia membalas hampir seketika. Baik Bu. Kalau ada apa-apa, kabari saja. Aku menatap pesan itu dan menghela napas panjang. Bukan karena aku sayang uang untuk membayar asisten. Aku hanya tidak punya alasan lagi untuk terus membiayai sebuah gaya hidup yang dianggap wajar oleh orang lain. Lalu aku ke dapur, membuka kulkas. Aku keluarkan semua bahan makanan dan memilahnya. Sayuran bersih yang kubeli untuk bapak, beberapa kotak susu rendah gula untuk ibu, dan buah-buahan untuk kubawa ke rumah sakit besok pagi. Semuanya kususun rapi di satu rak terpisah. Bagian bahan makanan yang biasa dipakai bersama, kutandai dengan label kecil. Tindakan ini mungkin terlihat kaku, tapi saat melakukannya, hatiku anehnya tidak merasa jahat atau puas. Hanya sangat jelas. Dia sudah bilang, uang siapa, dia yang pakai. Orang tua siapa, dia yang urus. Maka mulai sekarang, aku akan hidup persis sesuai kalimat itu. Kembali ke meja kerja, aku membuka file Excel yang telah kutulis selama bertahun-tahun. Setiap pos pengeluaran terpampang jelas. Aku membuat tabel baru, membaginya berdasarkan kategori. Mana biaya apartemen, mana biaya pribadi, mana biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing orang. Aku tidak melakukannya untuk mengungkit-ungkit. Aku melakukannya agar mulai besok, tidak ada lagi yang abu-abu. Hampir jam 2 pagi, barulah aku menutup laptop. Di luar jendela, kota sudah terlelap. Di kamar sebelah, Bima belum pulang. Atau mungkin sudah pulang dan tidur. Aku tidak peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa sebagai seorang istri yang sedang berusaha mempertahankan rumah tangga. Aku hanya merasa sebagai seorang perempuan yang baru saja belajar sebuah pelajaran yang sangat mahal. Kebaikan tanpa batas, cepat atau lambat, akan menjadi sumur yang ditimba habis oleh orang lain. Pagi harinya, pukulan pertama datang lebih cepat dari yang kuduga. Sekitar jam 10 pagi. Saat aku sedang di rumah sakit mendengarkan penjelasan dokter tentang jadwal operasi mata Bapak, ponselku berdering terus-menerus. Ibu Ratna. Aku menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya terdengar panik dan kesal. Anjani, kartu ibu kenapa tidak bisa dipakai? Ibu lagi di salon, banyak orang. Cepat kamu periksa. Aku bersandar di dinding koridor, mataku menatap lurus ke ujung lorong yang terang. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan panik, meminta maaf, lalu segera mentransfer uang agar beliau tidak malu. Tapi hari itu, aku hanya menjawab dengan nada datar, sudah saya blokir, Bu. Di seberang sana hening sejenak, lalu suaranya meninggi. Diblokir? Maksudmu apa? Aku berkata perlahan, setiap kataku tekan. Tadi malam Mas Bima sudah bilang, kan, Bu? Uang siapa, dia yang pakai.
Orang tua siapa, dia yang urus. Mulai sekarang, kalau ibu butuh apa-apa, silakan hubungi putra ibu untuk membayarnya. Aku menutup telepon setelah itu. Tanganku tidak gemetar, tenggorokanku tidak tercekat, hatiku tidak merasa puas. Hanya ada perasaan aneh, seperti orang yang sudah terlalu lama memikul beban berat, akhirnya berani meletakkannya. Dan aku tahu, sejak saat itu, rumah itu tidak akan lagi berjalan dengan irama yang sama. Benar dugaanku, setelah insiden kartu kredit di salon, suasana di rumah berubah drastis. Keesokan paginya, aku pulang ke apartemen untuk mengambil pakaian tambahan untuk orang tuaku dan beberapa dokumen. Begitu membuka pintu, aku melihat Ibu Ratna duduk di ruang tamu, wajahnya muram. Rina berdiri bersandar di lemari sepatu, bibirnya cemberut, ekspresinya kesal seolah akulah yang berbuat salah. Begitu melihatku, Ibu Ratna langsung bersuara. Nadanya tidak lagi manis seperti biasa, tapi juga belum sampai membentak. Maksudmu apa melakukan ini? Apa salah ibu sampai kamu tega memblokir kartu ibu di depan umum? Aku menunduk mengganti sandal, meletakkan tas di kursi, baru kemudian menatapnya. Saya hanya melakukan apa yang dikatakan Mas Bima, Bu. Kemarin dia sudah bilang dengan sangat jelas. Uang siapa? Dia yang pakai. Rina langsung menyela, suaranya melengking. Tapi cara Mbak itu sama saja sengaja bikin ibu malu. Kalau ada masalah kan bisa dibicarakan di rumah, kenapa harus main potong begitu? Aku menoleh padanya, begitu tenang sampai aku sendiri heran. Orang tua sedang bicara, jangan memotong. Lagi pula, saya tidak memotong apa-apa. Saya hanya berhenti membayar hal-hal yang bukan lagi tanggung jawab saya. Wajahnya memerah, hendak membantah lagi, tapi Bima keluar dari kamar. Mungkin dia pulang larut malam dan baru bangun. Ekspresinya sulit ditebak, campuran antara kesal, bingung, dan kehilangan kendali. Dia menarik kursi, memijat keningnya, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Untuk apa kamu melakukan ini sampai sejauh ini? Ibuku sudah tua, apa kamu tidak bisa sedikit saja memikirkannya?" Aku menatap suamiku, hatiku datar seperti permukaan air. Waktu kamu bilang, orang tua siapa, dia yang urus, apa kamu sedikit saja memikirkan orang tuaku? Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam. Aku tidak menunggu jawaban. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan seperti dugaanku, bahan makanan yang kupisahkan masih utuh, sementara rak untuk bersama sudah kosong melompong. Mbak Lilis tidak datang, jadi sejak semalam tidak ada yang memasak. Di wastafel masih ada 2 gelas kotor. Siang harinya, Mbak Lilis menelepon. Pagi tadi Bu Ratna telepon, suruh saya datang masak sama bersih-bersih. Tapi saya bilang Ibu Anjani sudah menyuruh saya libur. Jadi bagaimana Bu? Aku memegang telepon, mataku menatap keluar jendela. Aku menjawab singkat. Mbak libur saja seperti yang saya bilang. Kalau ada yang memanggil Mbak, biarkan mereka yang membayar sendiri ya. Mbak, sore harinya, saat aku kembali untuk mengambil berkas asuransi ibu, aku mendengar suara piring beradu di dapur. Rina sedang kesulitan dengan penanak nasi, sementara Ibu Ratna berdiri di depan kulkas dengan wajah masam. Beliau menoleh padaku, kenapa isi kulkas tinggal ini saja, bahan makanan yang lain mana? Aku meletakkan berkas di meja. Yang saya beli untuk dibawa ke rumah sakit untuk orang tua saya, sudah saya pisahkan. Sisanya itu bagian untuk bersama di rumah. Rina menyahut dari dapur, Mbak ini aneh sekali. Kulkas saja pakai dibagi-bagi. Aku menatapnya lurus. Sejak kapan memisahkan milik sendiri jadi aneh? Waktu kalian memakai uangku seperti air, apa ada yang bertanya apakah aku merasa aneh? Dia terdiam. Mungkin ini pertama kalinya aku bicara setegas ini. Aku tidak menunggu reaksi lebih lanjut. Aku mengambil ponsel, membuka grup keluarga, dan mengirim sebuah file PDF. Itu adalah rincian biaya bulanan apartemen yang sudah kusiapkan. Listrik, air, internet, iuran pengelolaan, bahan habis pakai, biaya makanan pokok semuanya dibagi dengan jelas. Aku berkata, mulai bulan ini, saya hanya akan membayar bagian saya. Sisanya, silakan kalian bertiga bagi sendiri.
Kalau perlu lebih transparan, saya bisa cetakkan rinciannya. Bima membuka ponselnya, wajahnya menegang. Dia menggulir ke bawah, lalu mengangkat kepala dan tersenyum sinis. Kamu bertingkah seperti auditor saja. Aku mengangguk. Benar. Karena selama ini tidak jelas, makanya ada yang menganggap semuanya wajar. Malam itu, Bima mentransfer 3 juta ke rekeningku dengan keterangan uang makan bulan ini. Melihat angka itu, aku hanya bisa tersenyum miris. Selama ini, sekali belanja saja mereka bisa menghabiskan lebih dari itu. Sekarang, mengirim uang untuk makan sebulan rasanya seperti memberi sedekah. Tapi aku tidak berdebat. Aku hanya mengirim pesan di grup, sudah saya terima. Dengan anggaran segini, menu makan bersama mulai besok akan disesuaikan. Keesokan paginya, aku mampir ke apartemen tepat saat Ibu Ratna sedang sarapan. Di meja ada sepiring telur dadar, semangkuk sayur bening, dan sedikit ikan asin. Semuanya bersih dan masih hangat. Tidak bisa dibilang miskin. Tapi jelas tidak ada hidangan mewah seperti yang biasa mereka nikmati. Rina yang melihatku langsung cemberut. Kok lauknya cuma begini? Aku menarik kursi, meletakkan kantong buah, dan menjawab pelan. 3 juta sebulan untuk 3 orang. Setelah dikurangi gas, bumbu, dan minyak, ya lauknya begini. Sudah pas. Ibu Ratna meletakkan sumpitnya dengan keras. Beliau tidak membentak, hanya menatapku dengan sorot mata kesal tapi tidak bisa membantah. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya, beliau melihat uang dalam wujud nyata. Bukan kartu yang tinggal digesek, tapi sebutir telur, seikat sayur, sepotong ikan. Bima pulang kerja, membuka tudung saji, dan terdiam. Aku yang sedang mencuci tangan tidak perlu menoleh untuk tahu ekspresinya. Selama ini dia terbiasa pulang kerja disambut nasi hangat, sayur lezat, rumah bersih, dan AC dingin. Semuanya begitu lancar sampai dia mengira itu adalah keadaan alami sebuah pernikahan. Sekarang hanya dengan 1 kali makan malam yang sesuai dengan nilai uangnya, dia sudah merasa kehilangan. Aku mengeringkan tangan. Berjalan melewati meja makan. Dan berkata datar, dulu kalian tidak pernah lapar, jadi tidak tahu harga sepiring nasi itu berapa. Sekarang sudah tahu, kan bagus. Tidak ada yang menjawab. Dapur itu begitu sunyi sampai suara sendok beradu dengan piring terdengar jelas. Aku tidak merasa puas. Sama sekali tidak. Aku hanya melihat sebuah kebenaran yang sangat sederhana. Ketika kulkas tidak lagi penuh dan makanan tidak lagi disiapkan secara diam-diam oleh seseorang, barulah orang akan sadar apa yang telah mereka habiskan selama ini tanpa pernah tahu bagaimana cara menghasilkannya. Setelah beberapa minggu hidup serba perhitungan, apartemenku tidak lagi ribut dengan pertengkaran. Suasananya berubah menjadi keheningan yang menyesakkan, seperti panci tertutup rapat yang airnya mendidih di dalam. Ibu Ratna mengurangi panggilan teleponnya, Rina selalu cemberut, dan Bima semakin mudah marah. Tapi kemarahannya tidak lagi punya kekuatan. Lalu masalah Rina meledak. Hari itu aku sedang di rumah sakit saat ponselku berdering terus-menerus dari nomor tak dikenal. Begitu kuangkat, suara pria di seberang sana langsung membentak, "Anda keluarga dari Rina? Dia pinjam uang tidak bayar, sekarang kabur kemana?" Aku bertanya dengan dingin siapa mereka, dan dari mana mereka mendapatkan nomorku. Mereka tertawa sinis dan menyebutkan dengan lancar alamat apartemenku, nama perusahaan Bima, bahkan nomor telepon kantornya. Aku menutup telepon, terdiam beberapa saat. Tak sampai 10 menit, Bima menelepon. Suaranya panik, "Anjani, kamu di mana?" Aku menjawab singkat, "Di rumah sakit." Dia menjelaskan dengan kalut bahwa Rina meminjam uang dari beberapa aplikasi pinjaman online pinjol dan mencantumkan nama perusahaan Bima serta alamat apartemenku sebagai referensi. Sekarang Rina tidak bisa bayar, dan para penagih utang menelepon ke kantor, bahkan meninggalkan komentar di halaman media sosial perusahaan. Atasannya marah besar. Aku hanya bertanya satu hal, totalnya berapa? Bima terdiam, lalu menjawab pelan, "Pokok dan bunganya mungkin lebih dari 130 juta. Aku memejamkan mata. Rina benar-benar nekat, tidak punya kemampuan menghasilkan uang, tapi punya nyali menggunakan reputasi kakaknya dan alamat kakak iparnya untuk berutang.
Bima merendahkan suaranya. Untuk pertama kalinya, aku mendengar nada memohon dalam suaranya. Tolong transfer dulu 100 juta, selamatkan aku kali ini. Kalau dibiarkan, kesempatanku untuk promosi bisa hilang. Aku menatap bapakku yang terbaring di ranjang. Ibuku di kamar sebelah masih harus berlatih berjalan. Aku memegang ponsel, hatiku dingin. Uangku, kataku perlahan, hanya untuk orang yang pantas menerimanya. Adikmu, urus saja sendiri. Di seberang sana, suaranya tercekat. Apa kamu harus setega ini? Aku tertawa kecil. Tega? Orang yang pernah bilang orang tua siapa, dia yang urus kepadaku, sekarang merasa sakit karena aku menerapkan prinsip yang sama. Hidup ini memang kadang begitu. Sejak hari itu, masalah di kantor Bima menyebar lebih cepat dari yang dia kira. Penagih utang terus-menerus menelepon ke kantor, membuat atasannya sangat marah. Posisi manajer yang diincarnya, akhirnya diberikan kepada orang lain. Dia pulang kerja dengan wajah kusam, tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan pria yang pernah berdiri di atas panggung syukuran. Tapi drama keluarga mereka belum berakhir. Bapak mertuaku mengalami sesak napas parah suatu malam. Rina sedang pusing karena utang, Ibu Ratna panik, dan Bima yang baru pulang kerja harus langsung membawa bapaknya ke UGD. Dulu, urusan seperti ini selalu aku yang tangani. Aku yang memesan kamar, mencari perawat, membayar uang muka, bahkan menyiapkan makanan untuk yang menjaga. Bima hanya perlu datang, bertanya sebentar, lalu kembali ke kantor sambil berkata pada orang lain bahwa dia sedang mengurus bapaknya. Kali ini berbeda. Tanpa aku di belakangnya, Pak Wibowo dirawat di bangsal kelas 3, 4 ranjang berdesakan. Bima terpaksa mengambil cuti beberapa hari untuk menjaganya. Dialah yang menebus obat, membawa buku rekam medis, membeli bubur di kantin, dan membersihkan pispot di tengah malam. Hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dia lakukan. Suatu sore, saat aku mengantar bapakku kontrol mata, aku tidak sengaja bertemu Bima di ujung koridor. Dia mengenakan kemeja lusuh, tangannya menenteng kantong plastik, rambutnya lepek, dan matanya cekung karena kurang tidur. Di tangannya ada sebuah pispot yang baru saja dicuci. Dia terkejut melihatku, wajahnya memerah, jelas ingin menyembunyikannya tapi sudah terlambat. Aku berhenti sejenak. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin hatiku akan sakit. Tapi saat itu, aku hanya melihat sebuah kenyataan telanjang. Tanpa uang istrinya sebagai tameng, kemampuan Bima Aditya hanya sampai di situ. Dia bukan pria jahat yang tidak mau mengurus bapaknya, tapi dia juga tidak sehebat yang selama ini dia gembar-gemborkan. Dia tipe pria yang hanya bisa berdiri tegak saat lampu panggung menyala. Begitu harus turun ke lumpur kehidupan, dia langsung kelabakan. Bima hanya bisa berkata pelan, "Bapakmu sudah baik kan?" Aku menjawab, "Sudah lebih baik." Lalu aku mendorong kursi roda bapakku, berlalu begitu saja. Tanpa celaan, tanpa sindiran. Ada orang yang baru paham apa artinya beban hidup setelah tangannya sendiri membersihkan kotoran ayahnya, menebus setiap resep dengan uangnya sendiri. Sayangnya, pelajaran itu datang terlambat, dan aku sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama untuk menunggunya. Aku memilih satu malam di awal November untuk menyelesaikan semuanya. Setelah memindahkan orang tuaku ke sebuah rumah kontrakan yang lebih tenang di dekat rumah sakit, aku kembali ke apartemen. Ruang tamu itu masih sama. Sofa krem. Rak televisi mengkilap. Pot anggrek yang diletakkan Ibu Ratna di sudut jendela. Semuanya tampak seperti potret keluarga yang harmonis. Hanya saja, orang yang duduk di hadapan mereka malam itu bukan lagi Anjani yang dulu. Aku meletakkan setumpuk berkas tebal di atas meja. Bima, Ibu Ratna, dan Rina duduk di seberangku, wajah mereka tegang. Aku membuka berkas itu, mengeluarkan lembar demi lembar, suaraku datar dan jelas. Ini adalah biaya pengobatan, obat-obatan, perawat, dan kontrol untuk Bapak selama 4 tahun terakhir. Aku meletakkan setumpuk kwitansi di hadapan mereka. Ini rincian biaya perawatan kecantikan, kosmetik, pakaian, dan pengeluaran pribadi Ibu dari kartu tambahan. Setumpuk lagi. Dan ini biaya kursus, laptop, ponsel,
perbaikan motor dan utang-utang Rina yang sudah saya lunasi. Rina menunduk. Ibu Ratna mengatupkan bibirnya. Bima diam membatu. Aku tidak membaca dengan cepat atau dengan nada marah. Aku membacanya agar setiap angka terlihat jelas, agar tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik kata keluarga. Biaya hidup di apartemen, hadiah, liburan, acara syukuran, tiket ke Korea, semua tagihan dari kartu kredit tambahan semuanya kujumlahkan. Totalnya, 1,2 miliar. Ruangan hening. Setelah lama, Bima bertanya dengan suara serak, "Kamu menunjukkan ini untuk apa?" Mau menagih semuanya, aku menatapnya lurus. Aku menunjukkannya bukan untuk menagih. Aku menunjukkannya agar kamu melihat kenyataan. Kamu tidak pernah benar-benar menafkahi keluarga ini satu hari pun. Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Ibu Ratna hendak membuka mulut, lalu terdiam. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya, beliau tidak bisa menemukan satu pun nasihat bijak untuk menutupi tumpukan fakta di hadapannya. Rina mulai menangis, tapi aku tidak menoleh. Air mata yang datang di saat yang tepat tidak selalu berarti penyesalan. Terkadang, itu hanya rasa takut kehilangan sandaran. Aku meletakkan satu berkas lagi di meja. Ini surat gugatan cerai. Bima terkesiap. Aku melanjutkan dengan nada yang sama. Apartemen ini adalah harta bawaan saya. Ada akta hibah, dibeli sebelum menikah, dan semua bukti transfernya lengkap. Saya sudah bicara dengan pengacara. Setelah hubungan pernikahan kita berakhir, masalah tempat tinggal akan saya selesaikan sesuai hukum. Saya tidak akan mengusir siapapun dalam semalam. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan yang bergantung pada saya seperti selama ini, akan berakhir. Bima terkulai di sandaran kursi, wajahnya pucat pasi. Dia tidak membantah. Mungkin dia sudah lama sadar, yang menopang pernikahan ini bukanlah cinta, melainkan kebiasaannya memiliki aku di belakang layar. Saat aku menarik tanganku, dia tidak punya apa-apa lagi untuk berpegangan. Uang yang telah kuhabiskan untuk mereka, aku tidak menuntutnya kembali. Aku menganggapnya sebagai biaya sekolah untuk hidupku sendiri. 6 bulan kemudian, perceraian kami selesai. Aku pindah ke rumah baru yang lebih tenang bersama orang tuaku. Ada halaman kecil tempat ibu bisa berjemur di pagi hari dan bapak menanam beberapa pot cabai dan kemangi seperti di kampung. Kesehatan ibuku pulih perlahan tapi pasti. Bapakku, setelah operasi mata, bisa melihat dengan jelas lagi. Saat pertama kali menatap wajahku, beliau tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Momen itu saja sudah cukup untuk membuat semua yang telah kulewati terasa pantas. Keluarga Bima. Hidup mereka merosot dengan cepat. Dia diturunkan dari jabatannya. Rina bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah mal. Ibu Ratna pulang kampung, menumpang di rumah saudaranya. Pertemuan terakhirku dengan Bima adalah di sebuah kafe kecil. Dia datang terlambat, mengenakan kemeja kusam. Tatapannya tidak lagi percaya diri. Dia duduk, lalu berkata, "Beberapa bulan ini, aku baru tahu bagaimana rasanya mencari uang untuk orang tua, bagaimana rasanya kekurangan, aku minta maaf." Aku diam. Dia menunduk. Andai saja hari itu aku tidak mengucapkan kalimat itu, apa semuanya akan berbeda? Aku menatap pria di hadapanku, hatiku tenang. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi cinta. Aku berkata perlahan, "Saat ibuku masuk rumah sakit, kamu bilang dia bukan ibumu, jadi bukan urusanmu. Sejak saat itu, kamu juga tidak lagi punya sangkut paut dengan sisa hidupku." Setelah berkata begitu, aku berdiri dan melangkah keluar. Di luar, orang tuaku sudah menunggu di mobil. Matahari sore yang hangat menerpa deretan pohon, suasananya damai. Aku berjalan menuju mereka, menuju dua orang yang telah menyayangiku dengan seluruh hidup mereka, dan hatiku terasa ringan, seolah baru saja meletakkan beban yang sangat panjang. Di dunia ini, perempuan yang hidup dengan cinta dan kasih sayang itu berharga. Tapi cinta tanpa batas, seringkali justru menyerahkan harga diri kita untuk diinjak-injak orang lain. Keluarga adalah tempat bersandar, bukan tempat di mana satu orang harus kelelahan agar yang lain bisa hidup nyaman. Dan ketika kau sudah menyadari itu,
Pergi bukanlah sebuah kegagalan, melainkan cara menyelamatkan dirimu di saat yang tepat. 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 Di saat yang tepat.